yang terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Siap belajar ya, Masya Allah. Untuk Bu Nur Al-Bayin. Wah, Masya Allah. Oke, baik, sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan tahmid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikan kami pemahaman ya Allah, dan berikan kami keberkahan dalam hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat bertumbuh, Masya Allah, sudah tergabung 62 partisipan pada malam ini, Masya Allah. Dan insya Allah akan terus bertambah nantinya. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat bertumbuh ini bisa mengajak keluarganya kembali, mengajak saudaranya, teman-temannya, ya, ataupun mengajak rekan kerjanya, ya, yang dimana bisa kita sama-sama belajar pada hari ini, Masya Allah. Oke, baik, sahabat bertumbuh sekalian, izin untuk bisa merubah nama di kolomnya dengan formatnya, yaitu nama underscore daerah masing-masing. Contoh misalnya ya, Bapak Abdul underscore Bekasi misalnya. Nah, itu sudah ada ya. Oke, mohon diubah Bapak dan Ibu sekalian, pada sahabat bertumbuh, untuk mengubah namanya. Misalnya Ari Ferdiansyah underscore Cianjur. Misalnya ada lagi nih Adin Aulia dari Jaksel. Terima kasih. Khadijah Al-Haddad dari Condet. Wah, Masya Allah, kayaknya jauh Condet nih dari sini nih. Oke, ada lagi Aisyah Bekasi. Al-Bayin dari Mojokerto, Don Rinem. Terima kasih untuk Ibu Al-Bayin, Masya Allah, barakallah. Ada lagi, gimana caranya ngidupin suara? Oh, ngidupin suara boleh. Ada kolom mute, join audio Ibu. Ada kolom mikrofonnya, nanti Ibu klik join with audio. Biasanya ada kolom headphone gitu ya. Kalau dia belum ada suaranya, ada kolom headphone. Ibu silakan diklik kolom headphone-nya. Nanti ada tulisan join with audio. Ya, sudah Ibu ya? Belum ada ya, karena belum kedengeran suaranya ya. Oke, terima kasih Uni dari Cikarang, Masya Allah, yang sudah menyempatkan mengganti namanya. Kami tunggu ya Bapak dan Ibu sekalian, para sobat bertumbuh, untuk mengganti namanya menjadi nama underscore daerah masing-masing. Ya, nama underscore daerah masing-masing. Terima kasih Pak Dodi Kuningan. Wah, Masya Allah, yang sudah mengganti namanya ya. Baik, saya sebelum mulai nih, saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Boleh dong komentar di kolom chat, apa kabarnya hati hari ini? Ya, apa kabar hati hari ini Bapak Ibu sekalian? Boleh dong komentar di kolom chat, hatinya apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah bahagia, Masya Allah, senang banget ya. Alhamdulillah bahagia banget, wah, Masya Allah, senang banget tuh dapat vibe positif tuh dari sobat-sobat bertumbuh ini, luar biasa ya. Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Wah, Masya Allah, sudah sehat, bahagia gitu ya. Bahagia dirinya, bahagia kantongnya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah, Masya Allah. Bu Eci terima kasih, Ibu Eka Zamira terima kasih Ibu dari Langsa, Masya Allah. Walaupun jarak pulau ya, tapi tidak menyusutkan semangat kita untuk saling silaturahmi ya, Masya Allah ya. Terima kasih, alhamdulillah sehat walafiat Ibu Aida Fitriana dari Lombok ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, sobat bertumbuh yang dimanapun berada, dari Aceh sampai Papua, insya Allah ada semua nih, mudah-mudahan ya. Perkenalkan ya, nama saya Gali Iman Thoibi, yang insya Allah nanti akan saya bersamai sampai dengan selesai ya. Jadi mudah-mudahan kita pada forum yang mudah-mudahan Allah berkahi ini kita mendapatkan manfaat,
kita mendapatkan banyak ilmu dan peluang-peluang usaha nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, izin ya sebelum mulai saya ingin sedikit memberikan deskripsi mengenai sahabat bertumbuh. Wow, pada belum kenal kan ya sahabat bertumbuh itu apa ya? Namanya sahabat bertumbuh, diambil dari dua kata. Kata pertama adalah sahabat. Ya, artinya dia yang memiliki suatu hubungan yang dekat dengan orang lain. Contoh misalkan Bapak Adit ya memiliki sahabat, pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Benar ya Bapak Adit ya. Jadi Bapak Adit misalnya Ibu Aisyah memiliki teman atau sahabat, pasti memiliki hubungan. Ya, disebut kalau hubungan dalam persaudaraan disebut dengan silaturahmi. Ya, itu namanya sahabat. Yang kedua adalah bertumbuh. Ya, bertumbuh itu mulanya ya kita menanam biji misalnya ya. Kalau kita menanam tumbuhan-tumbuhan ya, dari biji dulu nanti dari jadi tunas ya. Jadi tunas nanti jadi akar misalnya ya, terus jadi batang, berbuah misalnya dan tumbuh menjadi lebat. Itu kita ambil dari filosofi daun. Ya, jadi bertumbuh itu kita ambil dari filosofinya adalah sebuah pohon, di mana pohon itu mengalami suatu pertumbuhan jika adanya sinar matahari dan adanya air, ya, ditambah dengan pupuk, tanah dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bertumbuh ini makin kuat, ya, makin kuat mental kita, makin kuat juga skill kita, makin bertumbuh juga pengetahuan kita, ya, masya Allah. Nah, deskripsinya dari sahabat bertumbuh ini adalah suatu platform, ya, platform tempat atau wadah edukasi yang diperuntukkan untuk anak bangsa dimanapun berada, dari mulai Aceh sampai Papua. Ya, yang bertujuan untuk apa? Dalam rangka menumbuhkan skill, upgrade potensi diri, dan nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, masya Allah ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Wah, nggak bisa tepuk tangan ya, nggak kedengeran tepuk tangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah coba dong komentar lagi di kolom chat. Saya ikut Zoom ini mau ngapain? Coba jawab pertanyaan saya. Saya ikut Zoom malam ini tujuannya mau ngapain? Boleh komentarnya mau nambah ilmu. Oh, terima kasih Ibu Khadijah Al-Haddad Condet, masya Allah. Mau mulai bisnis 2022, masya Allah. Bapak Adin atau Ibu Adin tuh ya, Adin Aulia dari Jaksel ya. Ibu Nur Laifah mau belajar bisnis, wah masya Allah, dari Bawan Gresik. Saya ingin menjadi pembisnis sukses yang berkah, masya Allah, amin ya. Ibu Albayin belajar cara bisnis dari Rini Afriani, wah belajar cara bisnis. Ada lagi komentarnya? Mau menambah ilmu iPhone, yang namanya iPhone mohon diganti ya, mohon maaf. Namanya iPhone, Vivo, Oppo, Nokia mohon diganti ya, namanya menjadi nama _ daerah masing-masing ya. Penasaran ilmu mahal dan gratis? Wah, penasaran Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kali ini memang ini ilmunya mahal banget. Jadi nanti akan coba saya perkenalkan sedikit tentang narasumber kita pada hari ini nih. Wah, masya Allah ya. Penasaran gak nih? Tentunya penasaran insya Allah ya. Kita baca lagi nih. Ibu Lia Jakti mau sukses dengan Allah, mau belajar berbisnis agar lebih sukses lagi, masya Allah. Ibu Umu Ali penasaran apa Ibu? Penasaran sama narasumbernya apa penasaran sama saya nih? Wah, mudah-mudahan penasaran sama ini ya, materi yang disampaikan nantinya ya. Oke, baik. Belajar ilmunya Kang, siap ya, insya Allah ya. Belajar ilmunya mudah-mudahan makin bertumbuh ya, bertumbuh skillnya, upgrade juga. Oke, baik. Ayah bunda, sobat bertumbuh lain ya, izin kali ini kita coba belajar, kita coba sama-sama menimba ilmu tadi, mencoba bersama-sama membuat bisnis di tahun 2022 dengan cara mulai berbisnis tanpa takut gagal. Wah, dulu tuh saya mikir tuh, mulai bisnis tanpa takut gagal. Saya mikir tuh, gimana caranya gitu ya, mulai bisnis tanpa takut gagal. Oh, kuncinya satu,
Satu kuncinya, yaitu apa? Pikiran saya ternyata. Pikiran saya yang membuat itu gagal atau sukses, Ibu. Ya. Jadi dari pikiran itu makin merembet tuh. Bagaimana cara pola kita, bagaimana strateginya, konsepnya. Dan insya Allah nanti sama-sama kita panggil ya. Nanti saya kenalin nih ya narasumber pada hari ini. Sudah siap? Boleh dong chat di kolom komentarnya dong. Udah siap belum nih kira-kira nih? Sudah siap? Siap ya? Masya Allah, siap, gasken, wah luar biasa ya. Ada yang dahsyat nggak nih, dahsyat? Siap, lanjut, wah Masya Allah, dahsyat, wah ada yang dahsyat juga ternyata. Bismillah, siap ya, Lia Jaktim, ya Trisna Priani gasken, wah siap ya. Oke baik, izin ya, nanti coba saya perkenalkan ya narasumber pada kesempatan hari ini. Sudah siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bernama Nanda Awaludin. Ya. Beliau salah satu owner dari Aneka Kurir. Beliau juga memiliki banyak usaha, ya, usaha owner berkah berjamaah. Ya. Beliau juga menjadi salah satu mentor, menjadi salah satu coach juga di salah satu perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita sambut bersama ya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kita sambut dengan meriah Nanda Awaludin. Oke, alhamdulillah, masya Allah sudah hadir nih di tengah-tengah kita nih, Mas Nanda Awaludin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa, bahagia nggak? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Kenapa tuh? Karena saya, masya Allah ini, tabarakallah, membersamai, masya Allah, sobat-sobat bertumbuh ini. Sobat-sobat bertumbuh. Insya Allah ingin bertumbuh bisnisnya, bukan hanya sekedar bisnis dunianya. Tapi masya Allah kita bawa bisnis kita menuju jannahnya. Menuju jannahnya, masya Allah. Orientasinya akhirat, Bapak Ibu sekalian. Sudah siap nggak nih? Penasaran kan nih sama materinya nih? Oke, kita tanpa panjang kalam lagi nih, Bapak Ibu sekalian, kita sambut Mas Nanda Awaludin. Oke, silakan Mas Nanda. Oke, siap. Syukron Mas Galih atas waktu dan tempatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini Masya Allah sudah berapa partisipan? Sudah 93 partisipan ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baiknya sebelum memulai materinya, baiknya kita berdoa dulu. Lakukan pada malam hari ini, insya Allah semoga wasilahnya Allah ridho, Allah makin sayang kepada kita, dan Allah membimbing bisnis-bisnis kita insya Allah menuju jannahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah membersamai kami, Engkau telah memberikan nikmat karunia kepada kami, sehingga kami pada malam hari ini kami berkumpul di majelis sahabat bertumbuh ini hanya ingin ingin berharap ridho-Mu ya Allah, menjadikan bisnis-bisnis kami ini menjadi wasilah kebermanfaatan banyak orang ya Allah. Bimbing kami, temani kami setiap langkah-langkah apa yang kita lakukan ini ya Allah. Kami yang gak bisa apa-apa ini, kami yang gak punya apa-apa ini ya Allah, hanya butuh pertolongan dan karunia ridho-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami selalu fokus kepada keinginan kami. Kami hanya fokus kepada nafsu kami ya Allah. Kami jarang mengikuti keinginan-Mu. Kami jarang mengikuti
hamba-Mu ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, ini makin malam makin ramai ya kayaknya ya. Masya Allah sudah sampai 90 partisipan. Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah dari mana saja nih, tadi ada Banyuwangi, dari Masya Allah dari Binjai ini. Salam dari Binjai ya. Rita Larasasti ini ya, Masya Allah. Ada Abdul Khalik dari Lombok, Masya Allah. Abdul Rahim, Adin Aulia Jaksel, Masya Allah. Dari Bandung juga tuh Mas Adit. Allahu Akbar ya. Masya Allah makin naik kayaknya 102 ya, Masya Allah. Oke, Masya Allah kawan-kawan semuanya, barakallah yang sudah hadir di acara Sahabat Bertumbuh ya. Masya Allah, ini yang tadi dijelaskan sama Mas Gali ya, sahabat bertumbuh adalah menemani gitu ya, menjadi wasilah kawan-kawan, insya Allah bisnisnya semakin bertumbuh ya, omsetnya semakin naik, sedekahnya semakin melangit ya. Kira-kira mau atau mau banget nih ya? Ada yang mau di sini sedekahnya 100 juta per bulan? Ada yang mau? Coba boleh di chat, katakan saya mau, Masya Allah, mau banget ya. Tabarakallah ya, amin amin ya. Oke kawan-kawan semua, tadi Masya Allah ya, ada yang pengen bisnis Kang ya, ada yang ingin belajar bisnis segala macam, cara berbisnis seperti apa ya, apalagi di era seperti ini, di era online, di era digital, bagaimana kita menyikapi bagaimana untuk berbisnis digitalisasi itu seperti apa. Nah ya, oke, itu beberapa teknis-teknis di era sekarang ya. Tapi nggak kalah penting Bapak Ibu, sohib-sohib semua ya, sobat-sobat bertumbuh ya. Nah, kita manggilnya sobat-sobat bertumbuh ya, untuk sahabat bertumbuh ini ya. Masya Allah ya. Jadi sobat-sobat bertumbuh nggak kalah penting ya, mindset yang tadi disampaikan oleh Mas Gali ya. Yes, betul banget ya, untuk mengawali kita berbisnis itu 80% ya. Kalau kata mentor saya, kata guru saya, guru bisnis saya, dalam berbisnis itu mindset itu penting banget. Karena mempengaruhi semua teknisnya ya. Mungkin kawan-kawan sudah belajar ini, belajar itu, kok penghasilannya gini-gini aja ya, kok omsetnya gini-gini aja loh ya, gitu ya. Ya itu karena mungkin mindsetnya males segala macam, betul nggak? Nah bagaimana Kang supaya insya Allah wasilah kita nggak malas, mindset kita berubah, akhirnya kita menjadi the winner, menjadi pemenang ya. Itu Masya Allah. Karena apa? Meyakini kita itu sebagai pemenang. Kita waktu pertama lahir juga Masya Allah ya, sobat-sobat semua, kita sudah menjadi pemenang loh ya, sudah menjadi pemenang karena kita berjuta-juta sel, kita lah yang menjadi pemenangnya ya, kita menjadi kun the winner ya, Masya Allah, menjadi pemenang ya. Oke, sebelum dimulai izin memperkenalkan diri, saya sampai lupa ya memperkenalkan diri nih. Tadi udah diperkenalkan oleh Mas Gali ya, izin saya sendiri yang memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka tak ta'aruf. Nah ya. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Awaludin ya, panggil aja Kang Nanda. Nah ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai owner usaha Berkah Berjamaah, sebagai owner aneka kurir ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah amanah-amanah yang Allah titipkan kepada saya ya. Oke, tidak panjang lebar ya, kita akan masuk ke materi. Lanjut, oke. Kita akan membahas bagaimana sih supaya bisnis tuh merasa nggak gagal ya, walaupun emang proses segala macam ya. Nah, kita memulai kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, mulai bisnis tanpa takut gagal. Nah ini kira-kira ada yang pernah takut berbisnis? Ada yang masih bekerja tapi takut berbisnis, ada? Masya Allah ada ya. Mungkin Kang saya takut bangkrut, takut segala macam kan karena tidak pasti berbisnis itu. Yes, betul banget ya. Betul, itu yang pernah saya rasakan juga dulu ya. Jadi waktu saat saya masih bekerja juga saya pernah merasakan apa yang sobat-sobat rasakan juga ya. Bagaimana supaya kita agar tidak
gagal ya dalam arti menikmati setiap proses-prosesnya ya. Nah ini ada masih takut resign ya. Ya kerja juga bukan nggak baik juga ya. Ya, tapi insya Allah kawan-kawan juga bisa sambil berbisnis ya di luar jam kerjanya. Yuk lanjut. Nah saya yakin nih, saya ramal nih ya sobat-sobat ya. Saya ramal nih, pasti dari sobat-sobat bertumbuh ini pernah merasakan mau berbisnis tapi takut gagal. Nah, tadi kan sudah ya, takut resign kerjaan Kang ya. Ya, bingung memulai bisnis dari mana. Nah, pasti ada yang pernah? Sobat-sobat semua ada yang pernah? Nah, boleh angkat tangannya. Oh, nggak bisa ya. Boleh di kolom chat ya yang pernah merasakan, coba katakan saya ya. Betul tadi ya, betul banget ya. Jadi bingung memulai bisnis dari mana nih? Awalnya dari mana? Prosesnya seperti apa? Yes, betul banget ya. Sama seperti saya ya. Saya dulu pun begitu ya, sobat-sobat semua. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan saat memulai berbisnis ya. Jadi sobat-sobat semua, kita Masya Allah, tabarakallah nih ya. Apa sih Kang, memulainya seperti apa? Cara memulainya dari mana? Nah ini ya, insya Allah kita bedah satu-satu. Siap? Siap insya Allah? Siap ya, yuk lanjut. Nah, yang pertama adalah miliki mindset yang benar. Nah, lagi-lagi ya sobat-sobat semua yang tadi saya sampaikan juga ya, kita harus memiliki ya mindset yang benar nih. Jangan sampai mindsetnya kurang baik ya. Nah, Kang, mindset yang benar itu seperti apa? Nah, contohnya ya, mindset yang benar itu insya Allah langkah-langkahnya yang akan dilakukan juga benar, begitupun sebaliknya ya. Kalau kita melakukan mindsetnya kurang benar, nah akhirnya yang dilakukan juga salah. Harusnya contohnya nih, menjadi pembisnis itu bukan berharap agar cepat kaya. Nah kalau kita mindsetnya begitu, nauzubillah kawan-kawan, sobat-sobat semua, nauzubillah, kalau kita mindsetnya mau berbisnis karena ingin cepat kaya, nauzubillah, nanti bisa jadi syaiton itu ada di dalamnya. Ya, bisa jadi hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kita lakukan yang tanda kutip dilarang Allah kita lakukan. Mungkin bisnisnya menipu sana sini, berhutang dengan secara riba, yang penting cepat kaya. Nah itu mindset yang salah itu ya, mindset yang kurang baik. So, benarin dulu mindsetnya. Insya Allah kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, menjalankan bisnis pun menjadi baik dan insya Allah bisnisnya keren banget ya, insya Allah. Yuk lanjut. Nah setelah memiliki mindset yang benar, terus apa lagi nih Kang kira-kira ya? Nah semua butuh proses, betul nggak ya? Tidak ada yang instan, mie instan aja harus diproses ya, sobat-sobat semua, betul nggak kira-kira ya? Mie instan aja nih, yang konon katanya mie instan harus diproses, harus dimasak dulu, harus direbus dulu ya, harus dibuka bungkusnya segala macam, perlu proses ya. Pembisnis yang insya Allah baik itu menikmati proses, bukan banyak protes ya. Ini ya tipsnya, jadi memiliki bisnis itu bukan instan ya. Memiliki bisnis yaitu orang yang senang berproses, bukan protes ya. So sobat-sobat semua, bisnis yang kita bangun, apa yang sudah kita lakukan, perlu waktu dan proses untuk menikmati hasilnya insya Allah ya. Kalau kata guru saya, kita itu tugasnya berdoa ya, berdoa sepenuh rasa ya, bergerak ya, berusaha sepenuh jiwa, bergerak sepenuh raga, berpasrah sepenuh jiwa. Nah jadi tugas kita ya berdoa, bergerak, ikhtiar, iman maksimal, insya Allah hasil Allah yang menentukan. Jangan sampai kita capek-capek mengurusin hasil ya. Jadi jangan capek-capek sobat-sobat semua, wah hasilnya harus sekian, harus sekian. Itu udah ranahnya Allah. Urusan hasil itu urusan Allah, bukan urusannya kita. Ya sobat-sobat semua ya. Jadi pastikan sobat-sobat semua menikmati segala proses apa yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tetapkan, menikmati apa yang takdir Allah telah berikan.
insya Allah proses tidak mengkhianati hasil. Ya, jadi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah maka berhasil. Insya Allah saya doakan ya, sobat-sobat semua yang hadir pada malam hari ini, saya doakan bisa bersedekah 100 juta per bulan ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, setelah kita menikmati prosesnya, terus seperti apa lagi Kang ya? Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, yang berikutnya adalah sobat-sobat semua banyak action ya. Banyak action itu bagus, tapi kalau tanpa ilmu saja itu sama aja dengan bunuh diri ya. So sobat-sobat ya, pada malam ini ya saya ucapkan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, menimba ilmu supaya langkah-langkahnya insya Allah Allah ridho nih kalau menggunakan ilmu apa yang dilakukannya ya. Kalau kita nggak menggunakan ilmu sama aja bunuh diri. Misalkan contohnya, wah saya semangat, saya mau resign, saya mau jadi pengusaha, semangat 45. Wah hanya modal semangat aja. Ya paling-paling seminggu juga ya, itu udah loyo lagi tuh, udah males lagi tuh, bingung tuh mau ngelakuin apa, betul nggak? Ada yang pernah merasakan? Ya, Masya Allah ya. Nah yang kedua, nggak pernah belajar tentang bisnis ya. Jangan sampai Bapak Ibu, sobat-sobat semua, kawan-kawan semua ya, abang kakak, ayah bunda ya, masya Allah ini dari segala umur nih hadir di pada malam hari ini ya, masya Allah. Ya betul banget. Jadi kita jangan bosan belajar, apalagi kita ingin berbisnis ya. Kita berbisnis tentu harus belajar ilmu bisnis ya. Nah pastinya dengan sesuai syariah juga. Jangan tipu-nipu, jangan main riba, jangan asal cepet kaya. Riba itu minimalnya kan masya Allah ya, nauzubillah, itu dosanya minimal berzina dengan ibunya, itu dosa minimal. So sobat-sobat semua ya, bukan saya paling baik, bukan saya merasa baik ya, saling mengingatkan ya, sebagai kita makhluk dari Allah, makhluknya Allah, sebagai manusia saling mengingatkan ya dalam kebaikan. Jadi masya Allah kawan-kawan, yuk semangat untuk belajar ya, karena di sahabat bertumbuh pun akan memberikan pembelajaran yang masya Allah, yang insya Allah bisa bisnis Anda, bisnis kawan-kawan semua semakin bertumbuh, semakin naik lagi, semakin jiswafnya, sedekahnya jor-joran ya, masya Allah, tabarakallah ya. Nah yang ketiga, jangan asal ambil peluang. Oke, kita jangan sampai ikut-ikutan, oh kayaknya bagus nih, si itu aja sukses, ya belum tentu ya. Kita harus ngaca diri ya, walaupun ya Kang, tapi kan kita percaya sama Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yes gitu ya. Kita tapi untuk awal harus mengukur diri juga, kita mampu enggak nih. Gitu sobat-sobat ya. Jadi kita harus mengukur diri. Oh ya kayak insya Allah nih kita mampu, kita mau belajar. Nah penting juga nih, jangan kita mampu-mampu tapi nggak mau belajar juga ya. Dan jangan lupa sobat-sobat, di saat belajar, di saat praktek, jangan lupa konsepnya. Nah saya kasih konsep nih, supaya gimana insya Allah lancar, supaya pergerakannya teman-teman itu diridhoin Allah. Jangan lupa konsepnya 2T. Nah 2T itu insya Allah sobat-sobat semua mendapatkan omset 2 triliun ya, masya Allah, amin ya robbal alamin. Nah 2T nya lagi itu titip dan temani dengan Allah ya. Jadi konsepnya titip dan temani, yaitu sobat-sobat. Jadi sobat-sobat di saat belajar, ya Allah titip ya Allah ya, temenin hamba ya Allah ya, gitu ya. Jadi kita kawan-kawan aja sobat-sobat ya, kalau ditemenin sama orang yang paling yang paling disayang, sama orang tua ataupun sama siapa ya, gitu kita seneng banget gitu ya, kita bahagia banget. Apalagi kita ditemani sama Allah ya. Kawan-kawan nih punya tas nih, nah ibu-ibu misalkan ya punya tas nih, tasnya mahal nih, dititipin nih ke suaminya karena percaya, kenal ya. Nah pertanyaan saya, sobat-sobat kenal gak sama Allah ya? Kok kita udah kenal Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, titipkanlah segala hasil apa yang sudah Allah berikan ya, apapun itu ya. Nanti teman-teman belajar, teman-teman action nih ya, action brutal dengan ilmunya, masya Allah, nanti ditemenin ya sama Allah, dan hasilnya Allah berikan yang terbaik buat kita semua ya, insya Allah. Yuk lanjut. Nah
Yang berikutnya ya, kita tadi insya Allah yuk belajar dengan ilmu lalu action. Jangan sampai action tanpa belajar. Ya sama aja bunuh diri. Nah berikutnya adalah rencanakan actionmu, actionkan rencanamu. Ya, jadi mungkin ya sobat-sobat pernah merasakan kebanyakan hanya mengerjakan salah satunya aja ya. Mungkin satu sisinya membuat rencana strategi gitu ya. Udah bikin strategi segala macam, ujung-ujungnya nggak dijalanin. Ada yang pernah? Udah bikin nih, oh saya mau bisnis ini, bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu ya. Tahu-taunya nggak dijalanin. Ada yang pernah? Masya Allah ya. Ada. Wah ada yang ketawa, kayaknya pernah nih. Mohon maaf ya. Nah, adapun sebaliknya, wah dia action segala macam, ya oke, kita promosi segala macam, tanpa strategi, tahu-tahu mentok, tahu-tahu rugi, nggak pakai ilmu, nggak pakai strategi, ya sama aja. Jadi rencanakan actionmu, actionkan rencanamu, ya. Jadi jangan asal action ya, sobat-sobat semua. Jadi penting banget sobat-sobat semua yang tadi ada yang mau belajar bisnis segala macam. Ini harus dipastikan sudah ada di sobat-sobat semua, rencananya sudah ada dan di-actionkan. Actionkan apa yang direncanakan. Siap insya Allah. Masya Allah ya. Dia oke ya, siap ya. Jadi rencanakan actionmu, actionkan rencanamu ya. Masya Allah. Yuk lanjut. Nah selanjutnya sobat-sobat, kita harus mempunyai mimpi sebesar-besarnya, rencanakan seperlunya, action sebanyak-banyaknya, doa sekuat-kuatnya. Nah ini maksudnya gimana Kang? Ya, gimana maksudnya mimpi itu sebesar-besarnya, rencana seperlunya, action sebanyak-banyaknya, doa sekuat-kuatnya gitu. Nah maksudnya kawan-kawan semua, sobat-sobat semua ya, sobat-sobat bertumbuh, Masya Allah ya, yang insya Allah Allah muliakan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus mempunyai mimpi besar. Yes, supaya apa? Kita harus mimpi yang besar supaya insya Allah Allah tolong bisnis kawan-kawan semua. Allah tolong sobat-sobat semua. Allah udah jelaskan di surat Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. Siapa yang menolong agamaku, aku akan tolong kamu di dunia gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi Masya Allah, kita tolong dulu banyak orang, kita tolong sebanyak-banyaknya orang. Nanti bisnis kawan-kawan, bisnis sobat-sobat semua, Allah tolong. Ya, jadi harus mimpi sebesar-besarnya. Misalkan contohnya, ya Allah saya berbisnis ingin memiliki rumah yatim 1000 rumah yatim. Nah itu besar banget kan. Ya, beyond what-nya ada loh, strong why-nya ada. Jadi insya Allah itu energinya nggak habis-habis sobat-sobat. Jadi sobat-sobat nggak ada tuh kata mengeluh, kata ya artinya apa lagi gitu ya, mengeluh segala macam lah gitu. Itu nggak ada dalam hidup sobat-sobat nantinya. Jadi harus mimpi besar karena kita udah jelas. Misalkan kita ingin membangun rumah tahfiz 100 rumah tahfiz ya, Masya Allah. Jadi mimpi besar. Nah rencana seperlunya. Ya, rencana ini seperlunya, nggak usah banyak-banyak juga, nanti malah nggak dikerjain, betul nggak? Ada yang pernah merasakan rencananya banyak banget ya, tapi nggak pernah direncana, nggak pernah di-actionkan. Ada yang pernah? Nah ini, yang berikutnya action sebanyak-banyaknya, tapi jangan melampaui batas, ya jangan sampai 24 jam bisnis aja, kerja aja gitu ya, 24 jam gitu ya, jangan juga. Ya, kita harus menjaga tubuh kita juga ya, yang sudah menikah juga menjaga keluarganya juga gitu ya. Jadi jangan action sebanyak-banyaknya ya. Mohon maaf ya, maksudnya action sebanyak-banyaknya tapi dengan kita mengukur diri gitu ya. Jangan sampai kita malah sakit ya. Itu jadi zolim juga sama tubuh kita ya sobat-sobat ya. Akhirnya Allah nggak tolong bisnisnya. Ya karena udah menzolimi diri kita sendiri. Allah juga nggak suka gitu dengan kita menzolimi diri kita sendiri. Ya, nah yang terakhir doa sekuat-kuatnya. Ya betul banget ya sobat-sobat semua. Senjata kita adalah doa. Ya, action tanpa doa namanya sombong. Ya betul nggak? Yes, harus doa sekuat-kuatnya.
kita bangun di sepertiga malam, kita bisa bersedekah subuh, kita berdoa, Masya Allah, kita memburu doa malaikat ya, MDM, memburu doa malaikat ya di pagi hari itu, Masya Allah ya. Yuk lanjut. Masya Allah, nah ini ya yang tadi saya sampaikan ya, mimpi besar bisnismu apa. Nah boleh saya nanya dulu, yang tadi saya contohnya tuh udah ada ya, saya contohkan ya. Ya coba sobat-sobat semua di kolom chat boleh, kira-kira apa sih mimpi besar bisnis Anda semua? Kira-kira apa? Nah kalau saya contohnya ingin memiliki 99 rumah tahfidz di seluruh Indonesia ya, insya Allah. Nah kira-kira sobat-sobat semua itu apa sih mimpi besarnya bisnis sobat-sobat semua? Nah boleh di kolom chat, coba yuk latihan kita membangun big dreamnya, strong why-nya, apa sih mimpi sobat-sobat semua? Nah coba boleh di kolom chat ya. Contohnya tadi kalau saya mau mimpi besarnya 99 rumah tahfidz. Nah kira-kira apa nih sobat-sobat nih? Ingin sedekah 100 juta per bulan misalkan sobat-sobat. Ayo apa ya? Saya doakan yang menulis di kolom chat insya Allah terkabul ya, insya Allah. Yuk siapa nih yang sudah nulis nih? Lagi ngetik kayaknya. Mengumrohkan 2 marbot masjid, Masya Allah tiap tahun menafkahi 1000 anak yatim. Allahu Akbar ya, Masya Allah, ingin punya yayasan pendidikan. Allah, Masya Allah ya. Jadi donatur tetap infak beras 1 ton tiap bulan, Masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah di majelis ilmu di tempat yang baik, insya Allah malaikat-malaikat mendengar mimpi-mimpi sobat-sobat semua ya. Mimpi-mimpi sobat-sobat yang sobat-sobat tulis, Masya Allah ini gemeter, bener ini saya geter bacanya sobat-sobat ya, Masya Allah ya. Saya doakan insya Allah semoga Allah mengabuli apa-apa yang sudah kawan-kawan sobat-sobat tuliskan. Sobat-sobat memimpi besar untuk menolong agamanya Allah, Masya Allah ya, insya Allah. Jadi kalau sobat-sobat udah memiliki doa yang besar, mimpi yang besar, insya Allah Allah tolong. Janji Allah itu pasti. Kita yang sering mengkhianati ya, sering banget ya, kita tuh tahu Allah itu maha menepati janji, tapi kita yang gak tahu diri. Allah itu tepat menepati apa yang disampaikan, menepati janjinya. Kita sendiri yang sering mengkhianati ya. Yuk bismillah ya sobat-sobat semua, semangat mewujudkan mimpi-mimpi besar Anda semua ya. Semoga Allah terus menemani, Allah terus menggandeng kawan-kawan semua, Allah terus meridhoi setiap langkah-langkah apa-apa yang kawan-kawan sobat-sobat lakukan ya. Yuk bismillah, lanjut ya. Masya Allah membangun 10 triliun, Allahu Akbar, bangun rumah tahfidz masjidnya. Nah berikutnya setelah kita mimpi sudah besar nih ya, mimpi kita udah besar yang tadi Masya Allah ingin mengumrohkan marbot, ingin bikin rumah tahfidz, ingin sedekah 1 ton di infak beras ya, Masya Allah. Ini apa nih? Sedekah 100 juta per bulan, Masya Allah, membangun 1000 rumah tahfidz, Allahu Akbar. Yuk kita berikhtiar iman maksimal, rencanakan apa bisnismu ya. Tidak semua yang kita rencanakan itu aja belum tentu berhasil, apalagi kalau tidak direncanakan ya. Enggak merencanakan, yang direncanakan aja belum tentu berhasil, karena kita memantaskan diri. Kita ingin bersedekah beras 1 ton, ingin bersedekah 100 juta per bulan, ingin sedekah 1 miliar per bulan. Kita harus memantaskan diri, kita harus merencanakan, start small ya sobat-sobat ya, start small, mulai dari yang kecil. Jangan kawan-kawan mematahkan semangat kawan-kawan semua ya. Allah tidak melihat kawan-kawan kalau tidak berikhtiar ya. Allah itu pasti melihat sekecil apapun ikhtiar kawan-kawan, insya Allah Allah akan melihat ya. Allah akan menilai, Allah maha segalanya ya. So sobat-sobat semua, yuk bareng-bareng sobat-sobat semua memantaskan diri, rencanakan bisnis-bisnis apa yang ingin sobat-sobat lakukan.
besok mau promosi di mana, mau siar di mana, ya harus tahu. Kang bingung Kang, target marketnya aja saya nggak tahu, cara jualan online saya nggak tahu, cara saya bisnis aja nggak tahu. Tenang ya, insya Allah sahabat bertumbuh ini menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi jawaban doa-doa sobat-sobat semua yang ingin belajar bisnis, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak expert jadi expert, insya Allah ya, biiznillah hadza min fadli rabbi ya. Insya Allah sahabat bertumbuh ini menemani bisnis sobat-sobat semua ya. So pastikan ya sobat-sobat semua mengikuti ya kelas-kelas yang insya Allah sahabat bertumbuh berikan kepada sobat-sobat bertumbuh yang hadir, dan next berikutnya insya Allah sangat bermanfaat ya, insya Allah. Yuk lanjut. Nah nih, ini boleh screenshot ya, boleh nanti kirim di grup juga boleh ya, boleh kirim di grup ya. Kira-kira nih kita harus memiliki pondasi yang kuat ya. Dalam berbisnis kita harus mengetahui pondasi bisnis kita yang kuat. Yang pertama, apa sih definisi bisnis Anda? Nah jangan sampai kita nggak tahu definisinya apa. Siapa target market kita gitu ya, target market Anda dalam berbisnis. Bisnis kita ini target marketnya siapa? Ya, kita harus tahu ya. Mau jualan lewat media mana? Sarananya apa? Harus tahu juga ya. Apa yang harus kita lakukan agar konsumen mau beli lebih sering. Nah, ini ya harus banget ya, sobat-sobat. Sobat-sobat semua harus melakukan agar konsumen ini apa sih supaya mereka ini beli lagi gitu ya. Asik nggak kira-kira ya? Bahkan cuman modal posting, rekening sering-sering. Masya Allah, asik. Nah ini insya Allah saya sharingkan ya di kelas-kelas berikutnya ya. Kalau dijelaskan sekarang, wah kayaknya cukup kurang nih waktunya ya. Kalau saya jelaskan panjang kali lebar, ya, Masya Allah ini ya. So, kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, ikuti terus kelas-kelas sahabat bertumbuh ya, insya Allah. Nah berikutnya adalah bagaimana bisnis Anda menghasilkan ya, revenue-nya dari mana? Mungkin dari jualan jilbab kah, jualan baju kah, jualan skincare kah? Nah apapun itu ya. Jadi harus tahu ya apa yang bisa tanda kutip diduitkan lah gitu ya. Tapi dengan cara yang halal dan benar ya. Jadi halalan dan toyiban. Halal ada tapi belum tentu toyib. Nah kalau udah halalan dan toyiban, insya Allah Allah ridho ya. Jadi insya Allah Allah pun meridhoi, mewujudkan mimpi-mimpi besar yang tadi sobat-sobat impikan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya kita juga harus tahu ya, sumber daya apa saja yang harus kita miliki di saat kita berbisnis supaya bisnis kita berjalan dengan optimal. Gitu sobat-sobat bertumbuh ya. Jangan sampai kita nggak tahu gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih apa nih kira-kira tim mana lagi yang harus kita butuhkan, digital marketing kah atau tim sales apa? Sales canvas gitu ya, atau apapun itu. Atau butuh tim konten kah, tim tadi itu ya digital kah gitu. Jadi harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu, Kang caranya gimana. Yes, ya. Insya Allah di kelas-kelas berikutnya ya. So, sobat-sobat ikuti terus ya kelas-kelas berikutnya ya. Insya Allah. Yuk lanjut. Nah saran untuk saya ya, waktu di saat saya ingin memulai bisnis. Nah ini sarannya nih dari para guru saya. Nah sobat-sobat juga bisa nih melakukan ya, saran apa saja yang harus sobat-sobat lakukan di saat untuk memulai berbisnis ya. Nah yang pertama, temui tiga contoh tokoh pengusaha yang menurut Anda sukses. Nah cari tahu nih kisah suksesnya seperti apa, gagalnya itu pun seperti apa ya. Catat aha-nya, tanda kutip aha itu aha momennya. Gagalnya karena apa, suksesnya karena apa. Supaya apa Kang? Supaya insya Allah jadi pembelajaran buat kita. Oh ternyata Sandiaga Uno nih suksesnya seperti ini, bla 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 segala macam.
oh ternyata Kang Dewa Aka Prayoga gitu ya, gagalnya tuh karena bla 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 bla. Oh gitu. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan tips sukses yang mereka lakukan. Nah, jangan sampai kita pun melakukan yang mereka membuat mereka gagal. Nah, jadi ya PR nih ya, PR ya. PR. Catat dan temukan 3 contoh pembisnis pengusaha yang menurut Anda sukses. Ya. Jadi insya Allah tuh ya, kegagalan itu meminimalisir kawan-kawan. Insya Allah meminimalisir kegagalan dan mempercepat kesuksesan. Ya, karena kita udah tahu di polanya. Oh, ternyata orang sukses tuh bla 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 segala macem gitu ya. Sip ya. Nah, yang berikutnya, temui pedagang kaki lima atau online ya di sekitar kita. Nah, tanya-tanya pengalaman mereka. Pernah dengar ya, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, pernah dengar ya? Ya, saya pun sama ya. Banyak belajar dari banyak orang yang menurut ya insya Allah mereka ini mempunyai banyak pengalaman. Ya, teman-teman tanya, mungkin punya teman yang jualan online, oh gimana sih jualan online segala macam bla 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 gitu ya, ataupun yang di pedagang kaki lima, mereka tahu oh ternyata jualan kaki lima itu jualan yang secara offline tuh begini, yang secara online tuh begini. Nah, kita harus banyak belajar ya, harus kawan-kawan semua, sobat-sobat semua harus dalam belajar ya, Masya Allah ya. Nah, berikutnya adalah seimbangkan antara kapan belajar dan kapan harus action. Ya, jangan sampai yang tadi di awal disampaikan, banyak belajar tapi lupa action. Ya percuma, bisnisnya nggak jalan-jalan. Ya, cita-cita ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Lah ini belajar nggak action. Lah gimana ceritanya? Bisnisnya mau bagus, mau meningkat gimana gitu ya? Karena keasikan banyak belajar nggak praktek. Ya, kita itu wajib praktek, bukan preketek. Nah, itu ya. Jadi sobat-sobat semua, jangan sampai kita tuh tidak praktek malah banyak preketek. Ya, apa itu preketek? Ya itu males segala macam gitu ya. Jadi yuk semangat ya, semangat membangun impian Anda semua ya. Sip. Yuk, selanjutnya adalah baca buku-buku yang menunjang bisnis Anda. Nah, ini ya. Ya selain kita membaca Al-Qur'an gitu ya, membaca hadis gitu setiap harinya ya, baca juga buku-buku tentang bisnis ya, jangan buku dongeng ya, apalagi nonton layangan pegat nih, Masya Allah ya. Wah, ibu-ibu pada ketawa nih ya, mohon maaf ya. Ibu-ibu pada ketawa nih, Masya Allah ya. Kang, emang gak boleh ya nonton? Boleh, tapi yang pertama harus dijaga hatinya ya. Jangan sampai kita akhirnya berlarut nih mengikuti irama apa yang difilmkan ya. Yang kedua, jangan terus-terusan. Ya udah sekali aja 10 menit, 5 menit udah. Gitu, jangan malah Masya Allah gitu ya, sampai dihayati segala macam. Ya katanya bisnisnya pengen besar, pengen jadi pengusaha sukses. Yang kayak gitu-gitu tuh toksik. Ya. Kalau kata guru saya itu hal-hal yang kayak gitu toksik. Itu bisa menurunkan semangat kita, bisa menurunkan pokoknya emang gak enak banget ya. Pernah saya di posisi itu ya. Cuman kalau saya bukan nonton film gitu ya. Jadi kawan-kawan yuk harus semangat untuk berproses bisnis kawan-kawan, untuk wasilahnya mencapai impian besar sobat-sobat semua ya. Nah, yang berikutnya adalah bertemu dengan orang-orang baik, pembisnisnya juga ya. Yuk kita saling berkolaborasi dengan para orang baik ya. Insya Allah kita akan ditemukan dengan orang-orang baik kalau kitanya baik. Nah gitu ya. Wah, sorry ini Mbak, siapa ini Mbak Albayin ya, gegara layangan baper tingkat dewa ya. Nah itu ya, jangan sampai nih ya layangan pegat sampai Allahu Akbar ya. Boleh kita nonton ya, tapi udah sebatasnya aja ya. Jangan sampai lama-lama, apalagi sampai menghayati, hancur nanti hidup kita. Karena apa? Itu masuk ke otak kita, nggak secara langsung. Oh gitu ya, dapat aha moment masuk ke
otak kita, akhirnya itulah yang nanti yang terjadi. Kita jadi gelisah, khawatir, segala macam. No ya. Sobat-sobat saya yakin banget, sobat-sobat bertumbuh yang hadir pada malam hari ini adalah para pejuang. Impiannya para pejuang untuk mewujudkan impian-impiannya ya. Karena apa? Saya yakin malam hari ini aja sobat-sobat semua belajar di sahabat bertumbuh ini ya. Masya Allah ya. Yuk lanjut ya. Nah berikutnya gimana syarat untuk bisnis pemula ini? Sobat-sobat semua ya, ini juga saya mengingatkan diri sendiri ya. Bukan saya di sini paling baik, di sini bukan saya paling hebat, paling super, no ya. Justru saya ini yang nggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa. Saya mengingatin diri. Jadi yang dari tadi saya sharing-sharing gini sebenarnya lagi ngingetin diri gitu ya. Gitu tuh ya, sobat-sobat semua ya. Nah jadi sobat-sobat semua harus memperbanyak sholat malam, di tahajudnya, di sepertiga malam ya, sholat duhanya, sholat berjamaah yang laki-laki ya, di awal waktu, di masjid ya, baca Qur'annya. Dan nah ini penting juga ya, setiap langkahnya kita minta doa sama orang tua kita ya, dan sedekah ya. Sedekah itu hidup lebih berkah, tidak gelisah dan tidak lelah. Insya Allah hadiahnya jannah. Nah gitu ya. Jadi yuk kawan-kawan semua lakukan ikhtiar dunianya oke, ikhtiar langitnya pun oke. Insya Allah bisnis Anda semakin, omset Anda pun semakin naik dan sedekah Anda semakin melangit ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Lanjut yuk. Ini masih pada semangat kan nih? Ya coba ini sobat-sobat, Masya Allah ini udah 124 partisipan ya. Kira-kira masih semangat gak nih? Masih simak gak nih? Masih siap nyimak gak? Masih semangat, Masya Allah, gaskan ya pokoknya ya. Masya Allah, semangat, lanjut ya. Yuk lanjut. Nah Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, masih ya. Masih lah, masa enggak? Masya Allah, semangat, gaskan pokoknya ya. Nah, oke kawan-kawan semua, sobat-sobat semua ya, kawan-kawan semakin semangat, yuk saya juga insya Allah makin semangat ya. Sip. Oke, selanjutnya adalah kita berbisnis itu penuh hasrat ya. Jangan hanya ikut-ikutan doang ya. Ada yang pernah, ada yang pernah? Coba katakan saya. Tos dulu sama saya juga pernah ya. Ya, jadi sobat-sobat juga saya pun pernah merasakan berbisnis ikut-ikutan ya. Pernah gitu ya. Jadi yes, nggak salah juga ya, cuman kurang baik. Sobat-sobat ya, kalau cuman ikut-ikutan nantinya semangatnya di tengah jalan tuh udah gitu tuh, udah capek duluan, udah males duluan. Jadi berbisnis itu penuh hasrat. Hasratnya apa? Ya itu tadi tuh, bisnis big dreamnya tadi. Ingin membangun rumah tahfiz, ingin sedekah 100 juta per bulan, ingin sedekah miliaran. Nah itulah penuh hasrat yang insya Allah pastikan niatnya lillah. Nah ini ya, sobat-sobat semua, sobat-sobat bertumbuh, pastikan apapun bisnis Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, melakukan hal-hal kebaikan, pastikan niatnya lillah ya. Kenapa Kang niatnya lillah? Yes ya, supaya nggak lelah ya. Insya Allah kalau kita lillah, kita nggak akan lelah. Jadi yang capek tuh badan doang, hati tuh nggak pernah capek ya. Benar nggak kira-kira? Kalau kawan-kawan merasakan hidupnya mungkin gelisah, khawatir, coba cek niatnya, bener lillah ya, atau menginginkan diri sendiri atau nafsu diri. Nah ini ya, lagi-lagi saya mengingatkan diri saya gitu ya. Yuk lanjut yuk. Ya, nah yang tadi saya sampaikan ya, cek niat Anda untuk menjadi pembisnis. Apa alasan Anda menjadi pembisnis atau pengusaha? Insya Allah kalau niatnya bagus, hasilnya akan bagus. Dan pun sebaliknya, kalau kita nilai niatnya jelek, hasilnya jelek. Wah saya mekang, mau jadi pengusaha, saya mau balas dendam dengan saudara saya sudah menjelekkan saya. Saya mau balas dendam kan sama teman saya yang sudah menghina saya.
Ya nggak gitu bos, ya nggak gitu sobat-sobat semua. Ya kita harus insya Allah kita itu niatkan lillah supaya nggak lelah, hasilnya nanti jannah dan hidupnya penuh berkah gitu ya. Kuncinya itu tadi saya sampaikan, niatnya lurus, murni dan luaskan. Tadi udah keren-keren nih, niatnya lurus ya, murni ya, lillah insyaallah ya, luaskan. Luaskan seperti apa? Yang tadi kawan-kawan sobat-sobat tulis. Ingin membangun rumah tahfiz, ingin sedekah 100 juta per bulan ya, ingin membangun berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim. Masya Allah, itulah niat yang kuncinya luaskan. Niat lurus murni, kuncinya luaskan. Ini penting banget. Ini 80% Bapak Ibu. Inilah hampir bahkan 90% menentukan bisnis Anda layak sukses atau tidak. Ya, kawan-kawan punya strategi segala macam, punya skill segala macam, punya keren skillnya, udah ikut ini ikut itu. Kalau niatnya bukan lillah, dipastikan, nauzubillah, nggak akan sukses. Sudah keduluan, sobat-sobat semua. Korun udah duluan, Fir'aun udah duluan. Kurang kuasa apa Fir'aun? Kurang keren apa Korun? Kurang kaya apa sih Korun? Ya kan, sampai bahkan sekarang kalau kita nemu harta yang dapat nemu gitu ya, dapat di tanah segala macam, disebutnya harta Korun kan? Kurang keren apa Korun? Udah kalah duluan sobat-sobat. Ya, so pastikan bisnis Anda niatnya lillah. Insya Allah hidupnya penuh berkah. Ya, siap insya Allah ya. Pastikan kawan-kawan bisnisnya lillah ya. Nah, pondisi selanjutnya adalah pondasikan hati kita semua. Bisnis jangan hanya ikut-ikutan, lakukan setiap aktivitas yang penuh hasrat dan ridho Allah. Kita menikmati segala proses apa yang sudah Allah berikan. Sobat-sobat semua ya, kita yuk semangat, teruslah melangkah walaupun bersusah payah. Sempurnakan langkah-langkah, apapun hasilnya berserah ya. Insya Allah pastikan niatnya lillah, hidupnya penuh berkah. Alhamdulillah, kelak hidupnya di jannah. Insya Allah. Boleh diupdate status ya. Masya Allah ya. Itu katanya boleh nggak apa-apa. Copy paste tidak apa-apa ya. Update status ya. Saling mereminder, saling mengingatkan, bukan mengajari apalagi menggurungi. Wah, diulang Kang katanya. Ya, siap diulang ya. Pastikan simak ya. Ya, jadi kita itu yes, betul banget, kita ini harus banget teruslah melangkah walaupun bersusah payah. Sempurnakan langkah-langkah, apapun hasilnya berserah. Pastikan niatnya lillah. Insya Allah hidupnya penuh berkah dan kelak kumpul di jannah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ya itu kawan-kawan tips yang terbaik ya, yang kawan-kawan dapat itu 90%-nya di niat, bukan di skill ya. Mau kawan belajar NLP, mau belajar hypnoselling, mau belajar apapun itu, belajar digital marketing segala macam, kalau niatnya nggak lillah akan salah ya. Pastikan niatnya lillah ya. Yuk lanjut. Nah, hal yang dilarang berbisnis. Nah, nih di saat-saat berbisnis inilah ya, cuman 3 lah ya. Kalau saya sih ini cuma 3, tapi banyak banget ya. Yang minimalnya 3 lah ya. Kawan-kawan semua, hal yang dilarang saat berbisnis. Yang pertama adalah bisnis kita saat bermasalah lantas Anda menyerah. Ini yang dilarang. Kalau niatnya lillah tadi nggak akan masalah. Tanda kutip hatinya nggak masalah. Jadi enjoy your life gitu ya. Jadi enjoy aja. Oh alhamdulillah ya Allah, omset hamba
belum 1 miliar. Udah gitu aja, jangan ya Allah omsetnya baru 1 juta. No. Ya, pembisnis terbaik, pembisnis sukses itu bilangnya ya Allah alhamdulillah omsetnya belum mencapai 1 miliar. Ya Allah alhamdulillah bisnisnya belum nyampe sedekahnya 1 triliun. Gitu ya. Jadi kata-katanya penuh dengan kepositifan. Ya, insya Allah itu doa. Itu doa yang insya Allah Allah ijabah. Allah kabulkan doa-doa yang sering Bapak Ibu, sobat-sobat ucapkan. Ya, jangan ngomong sepi. Kalau jualan, ya Allah sepi amat ya gitu. No. Tapi ya Allah alhamdulillah ya. Di luar sana jualannya laris-laris ya Allah ya. Semoga nular ya Allah. Gitu. Kita doakan yang lain, insya Allah doa yang itu balik di kita. Itu janjinya Allah pasti. Tapi kita yang sering mengkhianati. Ya, itu ya kawan-kawan ya. Yuk semangat terus, pastikan niatnya lillah ya. Terus bersemangat kawan-kawan semua, jangan menyerah ya. Oke, yang kedua adalah yang dilarang dalam berbisnis adalah di saat kita kekurangan uang, lantas Anda menutupinya dengan hutang. Ini sebisa mungkin jangan sampai Anda berhutang, apalagi riba. Karena apa? Ngeri banget. Ya. Kang, saya udah masuk riba. Tobat. Back to Allah, ya. Back to basic, back to rahim. Balik ke Allah, balik ke Quran, balik ke sunnah, balik ke Allah. Rahmatnya Allah itu lebih luas, ampunan Allah itu lebih luas daripada siksa-siksanya Allah. Balik daripada kita, Kang saya nggak bisa berlomba-lomba dengan fasdabakul khairat. Yuk kita berlomba-lomba dengan para pendosa yang sering melakukan dosa. Kita berlomba-lomba untuk bertaubat. Insya Allah kelak kita husnul khatimah. Amin ya robbal alamin ya. Yuk lanjut. Yang ketiga adalah bisnis Anda bangkrut, muka Anda jangan cemberut. Ya, wah pusing saya, omsetnya sekian, omsetnya baru 1 juta. Jangan no cemberut ya. Jangan cemberut kawan-kawannya, sobat-sobat semua. Keep smile ya. Karena apa? Kita harus selalu bahagia dalam kondisi apapun itu. Karena bahagia kita adalah tanda syukur kita sudah diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita cemberut, jangan apalagi sampai emosi, sampai kita ya Allah sampai apalagi sampai Allah tuh kok jahat, Allah tuh kok begini segala macam. Nauzubillah. Ya, kita harus selalu merasakan bahagia karena ya Allah, kita ini Allah izinkan kelak di jannahnya Allah. Tahu nggak kawan-kawan, sobat-sobat semua, dari Nabi Adam sampai nanti hari akhir itu kasih sayangnya Allah tuh cuma 1%. Coba bayangkan, nanti di akhirat itu kita menikmati 99% Ar-Rahimnya Allah itu. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah tuh 99% nanti di akhirat. Di dunia tuh cuma 1%. Ya, makanya berbisnis itu pastikan niatnya lillah. Ya, yang menghantarkan bisnis itu bukan hanya untung rugi, tapi antara neraka sama surga. Pastikan kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, pastikan bisnis Anda yang menghantarkan ke jannah. Ya, supaya insya Allah kita semua ya, kawan-kawan semua guys, sobat-sobat semua ya, kalau nggak ada saya gitu ya, nggak ada tim-tim kreatif, juga tim-tim Sahabat Bertumbuh kok nggak ada di surga, cari kami gitu ya. Ya Allah, kami pernah belajar di Sahabat Bertumbuh ya, tarik kita semua kalau kita masih di neraka gitu ya. Ingat-ingat kita gitu ya, sobat-sobat semua ya. Kita saling mengingatkan, kita pun sama juga yuk mendoakan semoga kelak kumpul di jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Yuk lanjut. Ini Masya Allah ya, udah jam 9 lewat. Masya Allah ini masih semangat menyimak ya. 116 partisipan, Masya Allah tabarakallah ya. Nah, ubah respon kita. Yes, berbisnis itu karena ridha Allah ya. Yang tadi lillah ya, harus lillah. Berbisnis karena ingin bermanfaat. Bukan hanya sekedar kaya. Iya Allah kecil amat gitu kalau kita berbisnis karena cuman kaya. Ya Allah saya berbisnis supaya cepat kaya. Ya Allah itu ini ya kalau saya gemes banget gitu ya kalau pembisnis punya niat hanya ingin kaya, ya kecil amat gitu. Ya,
tanda kutip kayak meremehkan Allah gitu ya, cuman minta kaya. Udah mah mintanya kecil, cuman kaya, egois banget. Ya, egois banget. Kok cuma minta kaya doang? Tapi ya tadi itu ingin tebar manfaat, manfaat kebaikan. Ya, insya Allah ya. Yang ketiga, berbisnis dengan modal sehat, bukan hanya nekat. Modal sehat itu apa, Kang? Modalnya tanpa riba, ya. Modalnya insya Allah dengan sesuai syariah, gitu ya. Jangan hanya sekedar nekat. Akhirnya apa? Yaitu, wah saya kurang modal nih. Wah cari bank mana ya? Bank mana ya? Bank Tony. Masya Allah ya. Itu. Ya jangan sampai seperti itu. Ya jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Ya pastikan berbisnis itu modalnya sehat. Sehat dalam arti semuanya, bukan hanya sekedar uang aja, ya. Gitu. Lanjut yuk. Nah, berbisnis itu mengikuti proses, bukan banyak protes. Ya. Nikmati aja prosesnya. Manjada wajada, enjoy your life. Ya, enjoy aja hidupnya dengan proses-proses apa-apa yang sudah Allah takdirkan, sobat-sobat. Ya enjoy aja. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aja bawaannya. Alhamdulillah minta maaf. Alhamdulillah minta maaf. Fokusnya ke situ aja. Insya Allah Allah tolong. Insya Allah ya. Karena apa? Walaupun ada masalah, ada apapun itu, teman-teman ingat, sobat-sobat ingat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak akan menguji hambanya di batas kemampuan hambanya. Jadi enjoy aja ya. Dengan penuh, yang kelima nih, penuh sabar dan penuh dengan syukur nikmat. Bisnisnya mau naik, kuncinya juga ini sama aja, sabar dan bersyukur. Sabar, innallaha ma'as-sabirin. Supaya Allah bersama kita terus. Orang sabar tuh ya. Yang kedua, mensyukuri nikmat ya. Di surat Ibrahim ya, la ing sakartum la azinanakum ya. Masya Allah, siapa yang akan bersyukur akan ditambah nikmatnya ya. Jadi kawan-kawan semua sabar menikmati prosesnya, jangan banyak protes. Yuk penuh syukur ya. Nanti sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini nih, sebelum tidur nih ya, sahabat-sahabat semua yuk penuh syukur. Alhamdulillah ya Allah sudah melakukan ini bla bla, terima kasih ya Allah. Bahkan terima kasih sama tangan. Makasih tangannya, kamu sudah membantu ngetik, kita jualan online. Semoga rezekinya semakin berkah ya gitu. Itu tuh diajak ngobrol, badan juga dibawa terima kasih. Ya, kita terima kasih sama Allah. Kita nah, berikutnya sebelum tidur tuh memaafkan orang. Ya. Kang susah Kang maafin orang. Iya, karena insya Allah hadiahnya jannah ya, bukan payung cantik gitu ya. Jadi bukan hadiahnya ya yang nikmat-nikmat, Masya Allah lah ya. Jadi kawan-kawan pastikan yuk semangat semua berbisnis untuk menikmati prosesnya dengan sabar dan mensyukuri yang sudah Allah berikan ya. Insya Allah sobat-sobat semua diberikan perasaan menemukan rasa yang selalu bahagia apa-apa yang sudah Allah berikan ya. Yuk lanjut. Nah, jika pondasi tadi sudah terbentuk, insya Allah tidak ada masalah. Yang ada hanyalah tantangan. Bener nggak? Ya Allah, ini bukan masalah. It's okay ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Alhamdulillah omset saya belum mencapai 1 triliun ya Allah. Ini adalah tantangan saya ya Allah. Engkau yang akan bimbing hamba ya Allah. Engkau yang akan menemani hamba ya Allah, supaya wasilahnya mencapai omset 1 triliun ya Allah. Gitu. Bukan masalah ya Allah, masalah nih. Aduh, omset baru 1 juta, baru 2 juta ya Allah, baru 5 juta. No. Pembisnis terbaik, pembisnis yang insya Allah sukses, itu segala masalah dijadikan tantangan. Ya, supaya apa? Kita lebih semangat, lebih tertantang. Insya Allah jangan lupa juga 2T-nya ya. Titip dan temani sama Allah ya. Yuk lanjut. Jadi tidak akan muncul masalah jika diri kita tidak bermasalah ya. Karena apa? Yes, lagi-lagi kawan-kawan, jika ada musibah, ada hal-hal yang kurang berkenan, yuk introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang bikin Allah gak senang,
Ini jelas Allah sampaikan di surat Asyura ya, di ayat 30 ya. Ini Allah sampaikan intinya apa yang musibah yang terjadi itu adalah karena diri kita sendiri. Intinya seperti itu. Jadi misalkan kawan-kawan kenapa hati gelisah, coba cek introspeksi diri. Hal apa yang pernah kawan-kawan lakukan? Yuk sama-sama kawan-kawan gitu ya, mengingat diri, mengintrospeksi diri, mohon maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah. Jadi bukan hanya sekedar berbisnis ya, kita menyenangin Allah juga, bukan hanya menyenangin sendiri-sendiri ya. Siap ya. Jadi yuk bermuhasabah. Mau tidur muhasabah nih. Oh iya ya, mungkin omsetnya masih 1 juta ini, saya ini suka ngomongin orang, suka gibah ya, apalagi ada layangan pegat, wah pokoknya panjang kali lebar. Nah itu Masya Allah ya. Wah pada ketawa ini ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ada nggak nih ya yang layangan pegat ya. Gitu ya sobat-sobat semua ya. Yuk lanjut. Tidak ada masalah yang besar karena kita memiliki Allah yang maha besar. Betul? Sepakat? Setuju? Ya, gak ada masalah yang besar karena kita percaya kita memiliki Allah yang maha besar. Ya, kita sholat Allahu Akbar, kita yakin Allah lah yang maha besar. Ya, insya Allah udah pasti Allah yang maha besar. Nah berikutnya, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, Allah menekankan sampai 2 kali ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tuh sampai Allah kalau saya ngomong sekali nggak percaya kebangetan, saya berfirman 2 kali tuh. Di surat Al-Insyirah ya, kalau di surat Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalem aja, kalemers ya kawan-kawan, sobat-sobat semua, kalemers aja ya. Apakah kalemers ya, enjoy aja gitu ya, enjoy ya. Jadi jangan gerasak gerusuk atau gimana segala macam, kalem aja. Apapun yang Allah berikan sama kita, enjoy. Insya Allah setiap kesulitan itu akan dibersamai dengan kemudahan ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, mungkin nih sobat-sobat semua ya, yang tadinya pengen kerja, waduh susah segala macam, alhamdulillah itu bisa dilewatin, akhirnya dapat kerja. Bener nggak? Ya, ingin berbisnis, modalnya bingung segala macam, berbisnis tuh, ya. Walaupun ya mungkin gitu ya, mungkin omsetnya belum miliaran, belum triliunan ya, gitu. Tapi nikmati terus proses-prosesnya, ya. Inna ma'al usri yusra. Yakini itu, insya Allah enjoy your life, ya. Masya Allah. Yuk lanjut. Bisnis ini jangan hanya dijadikan sebagai alat pencetak uang saja, hati-hati ya. Kalau tadi kata saya tadi sampaikan, kalau sobat-sobat semua berbisnis ini hanya mencari kekayaan, hanya ingin mencari nafsu diri agar bisa beli ini beli itu ya, Masya Allah itu subhanallah ya, nauzubillah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus semangat berbisnis itu didasari untuk mendapatkan uang itu no ya. Tapi insya Allah kalau kawan-kawan melakukan itu melakukan lillah ya, bisnisnya insya Allah dapatnya keberkahan. Kalau kawan-kawan melakukan bisnis hanya didasari dengan uang, itulah keserakahan, dan itu seton lah pendukungnya ya. Kita mau didukung malaikat atau seton nih ya, seton nih rojim ya gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan ya cek lagi lah, introspeksi diri ya. Lagi-lagi bukan saya paling baik, bukan saya paling benar, justru ini saya ini belum baik, saya ini belum benar. Maka itu saya memberikan, yuk sama-sama kita berlomba-lomba, kita bertobat-tobat sama Allah dengan para pendosa ya. Mungkin kita nggak bisa nih melakukan berlomba-lomba, orang udah hafal 30 juz, orang udah sedekah miliaran, kita belum bisa. Yuk kita berlomba-lombanya dengan bertaubat dengan para pendosa, tanda kutip ya. Bukan berarti saya ngejudge nih, kalau kita berdosa, ya berdosa semua kan ya. Ada sini yang nggak punya dosa, Masya Allah ya. Kalau ada ya boleh digantikan ya, kawan-kawan ngomong di depan sini. Saya mau belajar gitu ya, gimana kalau nggak punya dosa ya. Masya Allah, subhanallah ya. Nah kawan-kawan,
profit itu penting, tapi berkah lebih penting. Sepakat nggak kira-kira? Setuju atau sepakat kawan-kawan? Sobat-sobat semua nih, kira-kira setuju atau sepakat? Profit itu penting dalam berbisnis, tapi berkah itu lebih penting. Nah, setuju atau sepakat? Boleh di kolom chat. Bingung nih Kang jawabannya ya. Setuju atau sepakat ya? Masya Allah ya, setuju ya. Allahu Akbar. Yuk lanjut yuk. Ya, bisnis. Nah berikutnya sobat-sobat semua, bisnis itu harus memiliki kartu as. Wah Kang, udah kayak Telkomsel nih Kang, ada kartu asnya. Yang pertama, kerja keras. Yes, betul banget, kita harus kerja keras ya. Tapi lagi-lagi harus menilai introspeksi diri, kita nih sanggup atau enggak segala macam ya. Jangan sampai kita kebablasan ya, kita harus kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas ya. Jangan serakah nih, apa aja dikerjain segala macam ya, enggak cerdas namanya. Kita harus cerdas. Oh kayaknya harusnya seperti ini. Makanya butuh ilmu yang tadi saya sampaikan. Actionnya butuh ilmu supaya cerdas kita kerjanya, bisnisnya supaya cerdas ya. Nah yang ketiga, kerjanya tuntas, jangan setengah-setengah. Kang, saya malah postingnya udah sehari sekali ya, tapi impian saya 1 miliar Kang. Gimana ceritanya nih posting sehari sekali tapi impiannya pengen sedekah 1 miliar ataupun omsetnya gitu ya. Nah kita harus tuntas ya, harus tuntas. Hari Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu ngapain segala macam ya gitu. Nah yang keempat, harus ikhlas. Ya udah kan tadi udah lillah nih ya, jadi apapun hasilnya ikhlas. Kang susah Kang ikhlas, yes ya, ikhlas itu susah ya. Karena enggak ya, hasilnya juga luar biasa kalau udah ikhlas ya. Kalau kawan-kawan ikhlas, insya Allah ini, wah ilmu keren banget ini ikhlas tuh ya. Kalau kawan-kawan insya Allah udah ikhlas, miracle Allah tuh datang. Udah mentok nih ya. Kisahnya Nabi Yunus di 3 kegelapan coba. Ya, pertama kegelapan langit. Kedua, kegelapan laut. Ketiga, kegelapan perut ikan. Di 3 kegelapan pasrah, ikhlas, mohon ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kebuka enggak jalannya? Harus ikhlas. Kita mohon ampun sama Allah. Allah yang bukakan jalannya ya, insya Allah. Yuk lanjut. Nah ini kuas materi pada malam hari ini ya. Nah, yang tadi udah nyatet ya. Nah, di sini udah ada nih ya. Di terakhir ini ya, boleh screenshot ya. Boleh screenshot sobat-sobat semua ya. Nah, ini kuas pada materi hari ini ya, yang tadi saya sampaikan, teruslah melangkah walaupun bersusah payah, sempurnakan langkah-langkah, apapun hasilnya berserah. Pastikan niatnya lillah agar tidak lelah. Insya Allah hasilnya berkah, alhamdulillah, dan di akhirat masuk ke jannah ya, masya Allah. Oke sahabat-sahabat semua, masya Allah, tabarakallah, ini sudah di penghujung materi. Masya Allah, terima kasih Allah, jazakumullah bil khair, kawan-kawan semua, sobat-sobat semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya, saya banyak-banyak terima kasih ya. Semoga Allah balas segala kebaikan sobat-sobat semua yang sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kuotanya. Semoga Allah balas dengan pembalasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, saya banyak-banyak salah, banyak-banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari saya. Segala kebaikan itu murni dari Allah dan segala kekurangan itu murni dari saya ya. Nah sekian dari saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Kang Nanda nih, masya Allah, luar biasa nih.
Makin malam makin rame dan makin mau bertumbuh nih Kang Nanda nih, Masya Allah nih, nih. semangat banget ini. Mas Iya kali nih. masih ada 100 partisipan, Masya 108 Allah, ya. masih ada yang Masya melek loh, Allah. luar biasa nih. Terima Ya. kasih loh, Masya Allah, barakallah. Dari Binjai hadir, Mas. Dari Binjai hadir, Masya Allah ya, luar biasa emang. Masya Binjai tadi ada Allah. Lombok, tadi ada mana lagi di Bekasi. Wah, Masya Allah. Allah, barakallah. Oke nih, 1 juta partisipan, so insya Allah ya, Allah Mbak Adin Aulia ya, Masya Allah. Oke baik Kang Nanda. Siap, Ini siap. tadi kita sudah bahas mengenai mindset berbisnis nih. Ada responnya, ada juga tadi bagaimana caranya gitu ya. Dan tadi bagaimana juga diajarin sedikit mengenai actionnya. Oke, kita buka pertanyaan boleh Kang Nanda? Boleh dong, Boleh ya? sobat-sobat bertumbuh ingin bertanya, insya Allah. Boleh untuk perkenankan di kolom komentarnya yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat, nanti insya Allah kita bacakan pertanyaannya. Ya, insya Allah yang bertanya kita bacakan pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa dijawab nih oleh Kang Nanda nih. Insya Allah, Bismillah. Ada yang ingin bertanya mungkin atau mau raise hand? Boleh raise hand ataupun di kolom chat. Oke, ini ada nih dari Bapak Bayu Rustanto dari PMO. Masya PMO Allah. mana ya? PMO. Apa ini tuh, Pak? Pak? PMO Pak? PMO Asal apa dari itu, mana Pak? Pak? Kalau tahu, Pak. Singkatan kayaknya ini ya. Bagaimana mensiasati modal dalam bisnis awal nih Kang Nanda nih? Boleh jawab nih Kang Nanda? Langsung jawab aja ya. Boleh. Oke, Masya Allah, keren banget ini Pak Bayu Rustanto ya. Pertanyaannya bagaimana mensiasati modal dalam bisnis awal. Nah ya Pak Bayu, kalau insya Allah ya, Bismillah. Bagaimana sih Kang untuk mensiasati kita memiliki modal dalam berbisnis untuk awal-awal? Nah pertama kita itu bermodal coba cek-cek tabungan ya. Kang tabungannya aja gak ada gimana mau bisnis? Belajar, banyak belajar ya. Banyak belajar segala macam. Insya Allah ada banyak banget bisnis tanpa modal. Bisnis affiliate, bisnis jadi reseller ya. Itu banyak banget tanpa modal. Kang, saya mau minjem aja, jangan. Gampang Kang, minjemnya cuma 5 juta, jangan. Ya, kalau kawan-kawan gak mendesak jangan. Ya kalau saya gitu prinsipnya, kalau kawan-kawan tidak mendesak, jangan melakukan hutang, apalagi hutangnya riba. Yakin banget kalau kita memiliki hutang itu gak tenang. Yang gak ribanya aja gak tenang, apalagi ribanya. Gitu Mas Galih ya. Kalau kita berbisnis ya udah apa adanya aja. Yang penting kita berikhtiar, minta sama Allah ya. Jangan kok nggak hutang nanti nggak punya. Udah itu mindset orang terdahulu, mindset orang jahiliyah ya. Kalau saya nganggapnya gitu. Jadi insya Allah ya kalau nggak ada itu ya coba minta bantuan ke saudara gitu ya, minta tolongnya ke teman. Ya jangan gede-gede juga minta tolong yang bro minjem dong 100 juta ya nggak kayak gitu juga ya. Jadi start small aja, start small ya Pak ya, start small aja. Insya Allah dari start small itu menjadikan besar gitu ya wasilahnya. Dan bahkan kemarin saya juga bertemu dengan ownernya Fresh Go ya. Saya kemarin ketemu modalnya 400.000 Mas Gali. Modal 400.000 sekarang udah miliaran. Masya Allah, 400.000 tuh. Iya, saya kaget. Masya Allah, Kak kok bisa bla 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 segala macam. Modal 400.000 tadinya. Itulah hidup yang penuh berkah, ya. Bukan melihat banyaknya, tapi Allah banyakkan justru. Yang namanya berkah itu insya Allah banyak, gitu ya. Bahkan orang yang kelihatan banyak malah sedikit. Sedikit tadi. Oh. Ya kan mungkin orang banyak gitu ya, korupsi. Jadi nggak berkah. Korupsi ya. Iya kan? Gak berkah Mas Galih gitu ya Pak ya. Pak Bayu ya. Pak Bayu tadi ya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan dijawab. Oke, tadi ada pertanyaan, mungkin boleh Mas Admin untuk naikkan sedikit chatnya. Jadi Yang kedua tuh tadi. Atas ya, atas. Ya. Atas lagi boleh. Oke, ini pertanyaan kedua nih Kang Nanda. Assalamualaikum, salam Kang, izin bertanya. Jika bisnis kita sudah berjalan tapi berhenti di tengah jalan karena pemasukan terus menurun dan bahkan merugi, bagaimana untuk memotivasinya kembali supaya semangat?
Saya dan keluarga bisnis kuliner, Kang. Gimana Oh, nih Kang jawabannya nih? Sama saya juga ya, bisnis kuliner ya. Jadi ibu siapa tadi? Dengan ibu siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul ya. Oke, Bu Nurul, Masya Allah ya. Alhamdulillah ini mantap ini ya pertanyaannya. Bagaimana sih intinya ya yang saya tangkap itu Mas Gali, bagaimana Bu Nurul ini di saat bisnisnya tanda kutip mau bangkrut mungkinnya atau lagi menurun gitu ya, bagaimana mengatur semangatnya supaya lebih semangat gitu ya, Mas Gali ya. Motivasinya. Nah, lagi-lagi tadi kan udah nulis tuh mimpi besarnya, ya kan? Itulah semangat spirit besarnya. Selain kitanya lillah, ya Allah yakin Allah tolong. Ya Allah, hamba yakin ya Allah tolong karena saya punya mimpi besar ingin mensekolahkan 100 anak yatim misalkan. Itu energinya nggak akan habis-habis Mas Gali. Kalau udah energinya kebermanfaatan untuk umat itu insya Allah nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Mau keadaan apapun itu nggak akan pernah habis semangatnya. Itu Niatnya ya. diluasin berarti. Ya, niat kan harus luas. Tadi kan udah pada nulis tuh. Makanya niat yang luas itu tempel di kamar. Di belakang saya tipsnya gitu, Mas. Tempel di kamar. Iya, di pintu kamar. Kan kita mau buka kelihatan. Wah. Iya kan? Juga tuh. Atau kalau yang ibu-ibu di cermin. Di cermin. Mau cermin? Iya. Ada tulisan. Tulisan. Wah, Mau reminder. sedekah membina 100 anak yatim. Gimana nggak semangat, Mas? Oh, iya Mau berangkatnya itu. Ya enggak? Mas Gali kalau punya kayak gitu, tempel. Mas Gali cita-cita apa nih kira-kira nih? Misalnya ya, Misalnya ingin contohnya. suap 1000 ton emas. Masya misalnya. Allah. Ya kita doakan, kita aminkan ya 1000 ton emas itu berapa ya duitnya ya? Masya Allah banyak ya Mas ya. Amin ya. Untuk berbagi dengan anak yatim misalkan Mas ya. Gimana Mas kalau melihat tulisan itu Mas? Wah, tergetar tuh hatinya tuh. Getar Mas ya. Semangat nggak Mas kira-kira? Makin semangat kayaknya nih Makin ngejar semangat. impian ini. nih. Jadi niatnya dulu, luaskan dulu gitu ya. Lagi-lagi niat itu penting banget. Niatnya diluasin ya. Iya, Mudah-mudahan gitu ya. memotivasi tadi Bu Nurul ya. Ibu Nurul Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan terjawab, insya Allah memberikan semangat terus dan jangan lupa tadi konsepnya Mas 2T. 2T, titip dan Temani. temani. Iya, Masya Allah. udah dapat 2T 2 triliun. Amin ya. Amin. 2T dititip sama ditemani sama Allah Mas. Sama Allah. Masya Allah kan. Masya Allah. Duitnya dapat, Heeh. pertolongan Allah dapat Mas. Oh iya. Masya Allah kan. Jadi Duitnya kita kumpul di dapat, jana. Pertolongan Allah dapat. Wah, berkah enggak tuh? Mantep Mas. Oh, Ya. iya. Jadi wah Masya Allah. Pokoknya jos gandos itu Mas. Jos gandos. Luar biasa. Jos ya. gandos top markotop lah pokoknya ya. Keluar namanya ya. Oke. Gitu Mas kali ya. Baik Ibu Nurul, mudah-mudahan menjawab insya Allah. Oke, ada lagi nih Kang. Dari Anjeli Dimas, izin bertanya Kak, ada yang pernah bilang kalau berbisnis itu nggak perlu modal, yang perlu niat. Tapi bagaimana menurut pandangan kakaknya? Yang mana faktanya bisnis tanpa modal itu sama aja mustahil. Niat aja tanpa effort itu nihil. Itu gimana tuh? Nah, yang tadi saya sampaikan Mas. Jadi bisnis niat lillah. Iya harus action juga. Iya percuma aja gitu. Tanpa modal gitu. Tadi niat tanpa modal juga nihil juga gitu ya, nggak bisa. Yes, tapi niat itu 90%. Niat 90%. Gimana kita mau dapat modal? Niat kita cuma ingin kaya Mas. Gimana Allah mau kasih modal nih di saat kita nggak punya modal? Lah niat kita cuma pengen kaya. Iya modalnya nggak dapat Mas. Tapi kalau kita ya Allah hamba ingin berbisnis, ingin mensekolahkan 1000 anak yatim, kasih modal nggak Mas kira-kira? Kasih modal. Ibarat Mas, saya doakan nih Mas Gali punya 2 triliun tadi. Amin. Kalau saya Mas, saya bilang gini ke Mas Gali, saya minta dong 5 miliar, gampang dong Mas ya. 2T, Iya. minta 5 miliar Mas. Ini bisa gampang Iya. tuh. Tapi saya bilang, saya mau gaya-gayaan nih, mau beli mobil Mas. Di mobil. Dikasih ya. nggak Mas? Waduh. Gimana Mikir-mikir Mas ya. Iya. Iya, tapi kalau saya minta, Mas Gali kan punya 2 triliun. Saya minta 1 triliun deh. Saya mau bangun rumah yatim, mau bangun rumah tahfiz, mau menyekolahkan anak yatim. Kira-kira dikasih nggak Mas? Wah, prinsipnya udah akhirat tuh ya. Iya. Kira-kira dikasih nggak tuh? Wah, kasih dong. Kasih. Wah. Mas Gali aja yang manusia mau ngasih. Hmm. Ya gimana Allah Mas? Betul ya. Yang maha segalanya. Masya Merayu Allah Mas kita Mas. Merayu Allah dengan cara yang terbaik. Gitu. Wah. Jadi kita mau mendapatkan modal, niatnya luaskan lagi. Niatnya dulu Supaya kita dapat modal wasilahnya. wasilahnya biar dapat modal. Waduh. Itu Mas, kalau kita nggak dapat modal ya karena niat kita mungkin salah.
pengen kaya doang gitu ya. doang salah. Gitu tipsnya ya Bu ya. Jadi niat itu penting, modal penting, kerja keras penting, semuanya penting. Tapi yang paling penting itu niat. 90% di niat Mas. 90% niat. Iya, Insyaallah ya. harus lillah. Niat, murni, ikhlas. Kuncinya luas kan. Kuncinya diluasin. Nah, udah cakep lah pokoknya itu mah. Allah pasti tolong Mas. Masih tolong ya. Ya di surat Muhammad Mm-mm. ayat 7. Ayat Siapa yang 7. menolong agama Allah, Allah tolong. Wah, Janji Allah pasti. janji Allah. Tapi kita pasti. yang sering hianati Mas. Itu Mas. Ya Allah. Ya masalahnya kan gitu. Iya, iya. Kenapa Oke, kita baik. nggak dikunkunin gitu ya? Oke, baik Lanjut ya. Ibu Nimas tadi mungkin bisa menjawab ya Ibu Nimas ya. Tadi niatnya diluasin lagi insyaallah, Iya. mudah-mudahan dapat yang terbaik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Helma Bandung. Bagaimana cara memilih partner bisnis yang baik? Nah, lagi-lagi ya coba kalau saya Mas lihat bagaimana sih cara memilih partner yang baik. Lihat akhlaknya Mas. Lihat akhlaknya. Iya. Gimana tuh? Kalau yang cowok lihat Mas, ke masjid enggak? Oh, gitu tuh. Iya. Kalau udah ke masjid insya Allah Mas, insya Allah ya kemungkinan besar nggak akan mengkhianati kita lah. Nggak akan menzolimi kita juga. Iya, lagi dia aja menspesialkan Allah gitu. Ya gimana otomatis insya Allah menspesialkan juga ke hambanya Mas. Oh, iya. Kalau itu perempuan gimana tuh? Ya, kalau itu perempuan ya kita lihat akhlaknya tadi. Ya akhlaknya baik enggak, ya kita ya mungkin kan kalau sama teman atau segala kan kita bisa nanya tuh Mas, bisa tabayun. Mesti tabayun dulu ya. Iya, orangnya gimana nih gitu ya. Nah, jangan lupa lagi Mas. Apa tuh? 2T-nya lagi. 2T lagi. Iya. Wah, 2T lagi nih. Jadi di saat kita milih partner, minta titip. Ya Allah, titip ya hamba ya Allah, partnernya ini bener. Semoga engkau yang memilih ya Allah. Tuh, udah dititip Mas. Terus Titip ya? minta ditemenin Mas. temenin terus. Iya ya Allah, temenin partner bisnis hamba ya Allah ya supaya engkau jaga. Tuh, enak gak Mas kira-kira? Enak banget tuh. Enak banget, udah dititip sama Allah, ditemenin pula Mas. Ya Allah. Asik banget makanya konsep 2T itu Mas. Kalau gitu pilih aja yang sebelah saya ya. Boleh berpartneran gitu Mas. Tadi ibu siapa tuh tadi tuh? Saya lupa tuh. Ibu siapa Nah, tadi? selanjutnya Yang di atas. Jadi tadi Bu ya mudah-mudahan bisa menjawab memilih partner bisnis yang baik adalah lihat dari akhlaknya karena memang akhlak itu menentukan segalanya. Jadi iya. kemarin saya punya keponakan. Liatin nilai rapotnya gitu ya. Nilainya 888 bagus pokoknya predikat bagus. Terus di situ ada ditulisan ya ibaratnya gini, memiliki tanggung jawab, orangnya jujur, amanah. Ya, jadi bisa rela berkorban. Itu yang paling penting ternyata. Nah, itu Mas. Makanya nilainya bagus kan Mas? Nilai bagus. Kalau akhlaknya udah tanggung jawab, udah baik segala macam, bagus Dan nilainya. bagus ya, Masya Allah. Jadi tadi sifat amanah itu ya Iya. yang harus dimiliki oleh seorang partner bisnis. Coba misalnya dengan saya gitu ya, mengamanahkan uang 100 juta gitu ya, tapi saya bawa kabur. Iya Mas, ya ada Kabur aja tuh. Mas gitu ya dalam berbisnis. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya boleh saya Ninda dari Jakarta. Apa yang mesti dipersiapkan ketika mau buka bisnis buat orang pemula? Karena belum tahu ilmunya banyak tentang bisnis. Dan bagaimana caranya bagi pemula kalau sudah siap bisnis? Mohon penjelasannya Kang. Oke, siap buat Ninda ya. Bu Ninda, ya. Masya Allah dari Jakarta ya. Kita live dari Jakarta juga nih Mas ya. Oh, kita dari Jakarta sama. Jadi kita deketan berarti nih. Masya Allah. Ya siap Mbak Ninda, bagaimana sih Kang cara memulai untuk pemula yang tadi ya, yang pastikan tadi itu mindset yang tadi harus ada ya, yang tadi saya sharingkan wajib banget karena itu 90% ya. Nah sekarang urusan teknis itu mungkin 10-20% Mas. 10-20%? Iya, nggak besar-besar untuk urusan teknik itu. Nah sekarang tekniknya seperti apa? Mulai dari hobi Mas. Hobi. Iya, misalkan nih Mbak Ninda ya hobinya menulis Mas. Menulis, Nah, menulis. sekarang ada tuh Mas namanya aplikasi KBP online punyanya Kang Dewa Mas, komunitas menulis Indonesia. Ya, ada tuh nanti di Play Store tuh. Misalkan nulis, enjoy nggak Mas kalau udah hobi Mas? Hobi, apa enjoy? Karena dia hobi kan? Iya. Iya, mulai dari menulis, menghasilkan nggak? Menghasilkan. Dibayar tuh? Dibayar. Kemarin Mas, saya melihat Shopee Mas. Ada anak-anak yang SD kelas 1 atau kelas 2
menggambar karena dia hobi asal-asalan gambarnya mas. Menghasilkan mas ratusan juta mas, dijual di Shopee. jualan di Shopee. Coba cek, nggak percaya. Di Shopee Hasilnya puluhan ribu jualannya mas, murah, harganya 5.000. Harganya 5.000. Ada yang jual, ada yang beli. Kemarin tau mas Gojali mas? Gojali jualan muka. selfie doang. Karena hobinya selfie. Iya, jadi miliarder mas sekarang mas. Masya Allah kan. Itu jadi mulainya dari hobi mas. Dari untuk pemula, iya. Uang, menghasilkan tuh insya Allah. Mungkin hobi masak misalnya Mbak Dinda, hobi masak kuliner mas. Iya bisa itu. Kuliner, nasi kebuli bisa jadi tuh ya. Nah karena itu kalau diawali dengan hobi, enjoy mas. Enjoy ya. Mau tanda kutip mas ya, mau laku mau nggak laku, enjoy aja. Karena menikmati hobinya mas. Betul. Iya. Kalau nggak laku kasih ke suami. Nah, ini makan nih gitu. Iya. Suami makin senang mas. Iya. Itu merayu Allah juga mas, kan membahagiakan suami. Betul. Enak lagi gitu ya. Untung enak gitu ya. Untung enak masya Allah. Oke. Itu ya Ibu Ninda, mudah-mudahan bisa menjawab nih, insya Allah ya, dari hobi dan insya Allah bisa jadi uang juga ya, bisa berbisnis juga. Oke, selanjutnya mungkin Mas Admin. Ini sampai berapa pertanyaan nih mas? Kita dua lagi ya. Dua lagi ya. Masya Allah. Albayin Mojokerto, Ibu Albayin. Bagaimana cara agar bisa konsisten melakukan semua strategi kita dalam sehari-hari? Dalam sehari, Deng. Dalam sehari. Konsisten tadi itu mas. Semua strategi. Kita ingat dengan impian besar kita mas. Impian besar tadi apa ya? Yang tadi kita sampaikan, misalkan tadi itu mas anak mau Jiswaf 1000 ton. Ya kalau kita udah semangat, udah wasilahnya semangat kita, impian kita, ya insya Allah istiqomah mas. Istiqomah ya. Insya Allah. Kita ingat aja apa impian kita, gitu. Ya, insya Allah itu semangatnya nggak akan habis mas. Terus dibantu juga oleh partner bisnis tadi. Nah, apalagi partner bisnisnya pasangan kita mas. Pasangan kita. Masya Allah nih, jadi couple planner mas jadinya. Couple planner. Iya. Masya Allah, couple planner ya. Di sini juga ada Muslim planner. Wah, semuanya planner semua ya, plannership semua nih, masya Allah. Jadi gitu mas ya. Bagaimana kita supaya istiqomah? Ya, yaitu kita lihat impian kita. Nah itulah jadi sumber energi ya. Selain kita lillah niatnya, impian besar itu sebagai sumber energi kita mas. Sumber energi tadi ya, masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan bisa berdampak kepada istiqomah dalam berbisnis. Pertanyaan gini mas, kalau orang yang gak istiqomah, saya tanya, misalkan mereka nih bisnis nih mau postingnya udah sehari aja, males ah. Jadi bisnisnya gak penting mas. Ya terus ngapain jadi pembisnis mas? Oh jadi apa dong? Iya, pertanyaan saya, bisnis itu penting gak buat anda? Oh gitu ya. Nah, ya kayak mas Galis, sholat penting gak mas? Penting. Iya. Jadi harus sholat gak mas? Harus. Lakukan gak mas? Lakuin. Istiqomah. Insya Allah kan. Iya, kalau penting istiqomah mas. Kalau penting mendesak penting. Wah itu lebih keren lagi tuh ya. Iya. Udah mendesak penting istiqomah insya Allah. Masya Allah. Ya mungkin kalau nggak istiqomah ya nggak penting. Ya terus ngapain bisnis mas? Ngapain bisnis? Iya dong. Iya kan? Iya. Gitulah ya. Mbak Albayin ya. Albayin ya, semoga bisa menjawab nih insyaallah. Satu lagi nih pertanyaannya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9:30 sampai jam 12 kayaknya. Jam 12 kayaknya. Oke, sekarang ini. Di zaman yang serba cepat, terkadang sebagai milenial tergiur dengan kerja cerdas, dijadikan nomor 1 dibandingkan kerja keras. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan antara kerja keras dengan kerja cerdas? Dari Pak Khairul Anam. Masya Allah Mas Khairul Anam ya. Masya Allah. Siap Mas Khairul Anam. Ya gimana cara kita mengimbangkan kerja cerdas dan kerja keras? Yes, lagi-lagi saya sambungkan dengan niatnya Mas. Dengan niat lagi ya. Dengan kita niatnya lillah, dengan kita ini kita bisa menakar diri. Oh, kok kita kerja keras pun harusnya sampai jam sekian, ngelakuinnya harusnya seperti ini. Kita jangan sampai zalim kepada diri kita juga, Mas. Allah nggak suka, Mas. Iya. Allah nggak senang kalau kita melebihi suatu batas kita, gitu ya. Misalkan, kalau bahasa Jawanya ngoyo ya. Nah, ngoyo tuh Mas ya, namanya. Iya. Lanjut aja gitu ya. Nah tuh. itu, jadi jangan nafsu gitu Mas ya. Nafsu, iya, ya. jadi harus mengimbangi juga ya. Bahkan sobat-sobat semua, sobat-sobat bertumbuh, bahkan kita baru ngelakuin segini nih ya, hasilnya udah segini. Tuh, kira-kira mau nggak tuh Mas? Segini
lakuinnya harus gini. Heeh. Hasilnya udah segini. Itu gimana caranya? Iya, itu niatnya Mas. Niatnya. Iya, kalau udah lillah sama udah kebermanfaatan, insya Allah tuh Mas begitu. Insya Allah bermanfaat ya. Iya. Kayak Abdurrahman bin Auf Mas. Gimana tuh? Nggak punya apa-apa kan? Nggak punya apa-apa. Hijrah beliau ke Madinah. Madinah. Iya, nggak punya apa-apa. Niatnya mau banyak bantu orang Mas. Niatnya banyak bantuin orang. Iya. Sampai dia cari kurma yang paling mahal. Sengaja dia kan nggak dimakan Mas. Iya. Kurmanya karena busuk, cari Busuk. kurma busuk. Supaya dia rugi ibaratnya. Supaya dia rugi Iya. ibaratnya. Intinya bagi-bagi Mas. Oke. Bukannya nambah bangkrut, nambah banyak Mas. Nama banyak tuh. Iya, karena kurma busuknya buat jadikan obat 10 kali lipat dibelinya Mas. Wah, Itu Mas. Rencana Allah mah canggih pokoknya. Masya Allah ya. Niatnya pengen berbagi supaya nih takut juga kan Mas. Iya. Abdurrahman bin Auf luar biasa kekayaannya Mas. Iya. Takut kan Mas. Takut Hisapnya. kaya. Iya. Takut paling belakang. Ternyata nambah Iya, lagi. nambah Wah, lagi. nambah Bangkit lagi, takut luar lagi. biasa. Ya. Masya Allah. Ya. Baik kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab nih Pak Khairul Anam dari Halim Perdana Kusuma. Wah, dekat sini nih Halim Perdana Kusuma nih. Baik, insya Allah ya, bagi pertanyaannya yang mungkin belum terjawab boleh nanti bertanya di grup. Kita sudah buatkan grup ya, grup untuk peserta kelas free business. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya ditaruh situ, kita bantu jawab satu persatu. Dan jangan lupa nih sobat-sobat semuanya, di follow Instagram kita ya, @sahabat bertumbuh. Bisa ya. diulang ya, @sahabat bertumbuh. Sahabat bertumbuh. Boleh di follow nih teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan bisa kita saling bersinergi lagi, saling mengenal antara satu dengan yang lain dengan cara saling follow-followan. Oh iya Mas, tadi kan ada yang nanya, kalau udah mindset udah oke, ini cara bisnisnya gimana? Itu ada kelas lagi nggak tuh Mas Wah kira-kira? iya tuh, saya mau nanya tadi tuh ke Kang Nanda. Kira-kira abis ini kita kan udah belajar mindset nih. Iya. Kita belajar praktek juga nggak? Wah insya Allah tuh Mas, Insya kita Allah. belajar ya bagaimana kita cari target marketnya. Target Mas. marketnya. Iya, bagaimana kita optimasi WhatsApp marketing, Instagram marketing, Facebook marketing, segala macam lah pokoknya Mas. Marketing lagi. Marketing lainnya Masya Allah. Nanti kita infokan Mas ya di grup ya. Iya, boleh, bagaimana boleh. cara mengikuti kelas-kelasnya Mas. Boleh. Nanti mohon nanti tunggu Ya, infonya. pastikan Mas ya, teman-teman. Sobat-sobat sekalian. Dimasuk di grup sahabat bertumbuh ya. Iya. Nanti kita infokan untuk acara atau program selanjutnya di mana kita akan bedah mengenai Instagram marketing, WhatsApp marketing, Facebook marketing, dan mudah-mudahan bisa berdampak kepada bisnis di tahun 2022 ini. Ya, amin. Ya, Jadi benar wasilah Mas ya, kita menemani sobat-sobat ingin bertumbuh Mas. Ingin bertumbuh dan ingin upgrade scale up. Masya Allah, ini keren-keren banget ini Scale up, sobat-sobat bertumbuh ya. Baik. Itu Mas kita foto dulu boleh nggak oh tuh Mas? boleh foto dulu nih. Ya, sebelum mengakhiri nih ya. Mungkin boleh tuh Kayak kurang sobat pas nih bertumbuh kalau belum foto ya. Nyalain Nah, mungkin. boleh dinyalakan videonya, sobat-sobat bertumbuh Kita ya. foto dulu nih. Kita Aduh. foto bersama dulu. Keren kayaknya nih, keren nih. Kita fotonya gimana nih? Ayo mungkin boleh dinyalakan apa namanya camnya, kita foto terlebih dahulu. Asik nih. Kalau di panggung fotonya begini nih, ya enak ya. Iya. Tapi kalau di zoom nanti di screenshot ya sama admin ya. Screenshot Mas sama Nanti admin ya. screenshot ya. Nanti insya Allah kita akan buatkan juga grup telegramnya. Jadi kan kalau WhatsApp itu kan terbatas pesertanya ya, Iya, hanya betul 256. Kalau Telegram bisa 200.000. Wah, nanti kita akan buatkan telegramnya. Boleh dibantu admin? Ya, Foto foto dulu admin boleh. Kita duduk sambil duduk kali ya. sambil duduk ya. Lihat ke kamera, asik nih. Siap? Kita foto ya teman-teman semua. Oke. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Boleh Siap. di open kameranya. Ya, di open dulu nih kameranya. Siap? 1, 2, 3. Sudah? Sudah ya? Sudah, Mas Admin? Mas Admin sudah, Mas Admin? Oke. Ini nih buat teman-teman yang ingin tahu kelasnya apa, boleh diklik di kolom chat. Ada bit.ly/saberkelasbisnis. Boleh diklik linknya ya. Kita akan belajar bareng selama kurang lebih 3 hari nih.
Kang Nanda. Masya Allah, 3 hari berturut-turut Mas. Berturut-turut kita akan Masya belajar Allah, yang banyak. kurang belajar, yang mau belajar lagi, Iya. lanjut di kelas berikutnya Mas ya. Agar rekeningnya cering-cering. Ya, Posting-posting, modal posting, rekening cering-cering Mas. Wah, Asik banget. iya. Jadi peluang Mantap ini, bagus Mas. banget. Wah, ini harganya lagi diskon kalau nggak salah nih. Harganya lagi diskon khusus Ya, yang diklik ada aja. di Zoom Ya. ini. Diklik aja ya. Kita kasih harga diskon. Yang tadinya 750.000 kita kasih diskon. Waduh, masya Allah. Ya Kita kawan-kawan, kasih diskon. silakan diklik aja dulu ya. Ini Karena ya. kita akan penasaran kupas. kayaknya. Kita akan kupas mengenai 3 elemen ini tadi ya. Iya. Kita akan Dari WhatsApp kupas ya. marketing segala macam, wah pokoknya keren banget ini. Keren banget nih. Mohon coba diklik linknya sahabat-sahabat semua. Silakan berkenan untuk mengikuti acaranya, programnya, karena ini luar biasa bermanfaat sekali untuk bisnis di tahun 2022 ini. Karena selain kita memberikan ilmu tentang bisnis, kita juga akan melakukan pembinaan secara masif ya. Insya Allah kita coba akan bina teman-teman atau sobat-sobat bertumbuh ini, kita bantu dari segi support sistemnya. Wah, apa yang akan didapatkan? Yang pertama ada 3 materi digital marketing. Ada Instagram, ada WhatsApp, WhatsApp Facebook. marketing, Facebook marketing. Terus dapat juga template Canva microblog. Masya Allah. Waduh. Jadi kawan-kawan yang nggak usah susah payah nih Mas ya. Betul. Harus pinter Photoshop, sekarang udah ke Canva Mas. Udah ke Canva semuanya. Lihat handphone Mas bisa ya. Betul. Masya Allah. Dapat template-nya gratis. Dapat template gratis. Dapat ya? juga e-course Masya copywriting-nya, Allah. coba. Ada e-course-nya coba. Ada e-course copywriting juga Mas. Wah nilainya besar nih Mas. Ini saya beli itu e-course tuh 750.000 loh. Masya Allah. Ini cuman Kelas ini. bayar segitu tapi banyak. Masya Allah, kalau kata Iya. bahasa saya mah bejibun banget Mas. Bejibun nih. Bonusnya bejibun ya. Satu lagi dapat e-course Masya viral Allah. mastery, Mas. Viral mastery. Jadi konten-konten supaya viral gitu Mas ya. Iya. Masya Allah. Jadi Wah. kawan-kawan semua dapat e-course viral mastery. Masya Allah. Ini Mas, asik banget nih Mas. Saya beli sekarang nih. Saya beli Masya sekarang. Allah. Saya Ini beli sekarang. terbatas juga kali Mas ya. Terbatas ini hanya hari ini nih. 100 kayaknya. orang ya kayaknya Mas ya. Hanya ini kayaknya nih. Hanya hari ini. Masya Allah. Jadi hanya hari ini dan untuk mungkin terbatas juga orangnya nih seatnya ya. Iya nih. Karena Masya kita Allah. supaya enak juga nih kita memberikan ini ya. sharingnya ya. Sharingnya juga, memberikan Mentoringnya. pembinaannya juga ya kepada para sobat bertumbuh ini, Masya Allah Iya, nih. Masya Allah. Boleh lagi diklik kolom chatnya, ada bit.ly, ada admin yang sudah memberikan linknya kepada para sobat bertumbuh. Silakan diklik ya. Mas mungkin ada yang belum masuk grup nih Mas kira-kira. Wah, ada yang belum masuk Mau grup nih. boleh chat kemana nih Mas? Kalau belum masuk grup boleh chat ke Sabar Event itu, nanti masuk grup aja lagi untuk yang tautan undangan grup. Ya, Nah. nanti masuk ke situ lagi, jangan leave ya, jangan leave grup nih teman-teman semua nih. Jangan leave grup, kalau bisa grup kita ukhuwahnya makin mantap lagi nih. Masya Ya. Allah ya. Jangan leave grup ya kalau bisa Dahsyat nih. ini. Oke, baik kawan-kawan semua, sudah diklik ya linknya ya. Silakan dicoba, diklik dan dilihat manfaatnya. Insya Allah kita akan bertumbuh lagi tanggal 24, 25 dan 26 Januari 2022. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Insya Allah kita akan undang expertnya ya. Salah satunya adalah Kang Nanda. Wah, Dia bukan kita- hanya sama saya ini Pak. bukan, Sama iya. mentor-mentor yang lain ini keren-keren banget Iya, Mas. betul sekali. Mentor-mentor yang keren banget, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih untuk kita semua. Amin amin. Baik, kawan-kawan semua, sobat bertumbuh lainnya, ini sudah malam juga ya, banyak yang izin live ya. Masya Allah, mau sudah kemana jam sih? 10 Mas ya. Wah, Masya Allah ini. Udah ada undang. Masya Allah, Langsung daftar Bayin, Bayin. daftar. Masya Barakallah, barakallah. Barakallah ya. Insya Allah langsung ketemu daftar lagi. ya. Ya. Langsung gercep karena seatnya terbatas ya. Iya, betul. Kita insya Allah ketemu lagi nih Ibu Albayin bener ya namanya, dari Mojokerto Albayin. insya Allah. Barakallah. Baik, terima kasih Kang Nanda untuk hari Sama-sama, ini yang malam sudah sekali. menemani saya duduk di sini, Masya Allah. Tadinya kalau saya sendiri siapa yang nemenin gitu ya. Ternyata Tenang, ada Mas, yang tenang, nemenin gitu Mas. ya. Alhamdulillah. Barakallah. Dan mohon maaf nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jika banyak kekurangan, kekhilafan, ya kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena ibaratnya gini ya, maaf itu memang berat tapi wajib untuk dilakuin ya. Nah,
Ikhlas, Mas. Ikhlas untuk memaafkan kita yang masih banyak kekurangan gitu Iya. ya. Dan ada quotes bagus, tiada kemenangan tanpa ketaatan. Masya Allah. Ya. Makanya dalam azan itu ada hayya 'alal falah gitu ya. Ayo kita mari meraih kemenangan. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan kita untuk sholat. Ya, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh sahabat bertumbuh dari Aceh sampai Papua, insya Allah ya. Ada Bu Albayin, ada Bu Ummu Ali, Bu Elin Pekanbaru, ini Pak Bayu ya, Bu Yusana Mas Laita, Danang, Mas Obi Pak Garut, Tajudin, Masya Allah. Bu Ruli apa Pak Ruli itu? Pak Danang ya, Pak Obi, Masya Allah. Barakallah, Ibnu, terima kasih. ya. Ada Pak Rizko gitu ya, Masya Allah. Barakallah. Semangat ya Mas ya, sobat-sobat bertumbuh nih ya. Luar biasa. Belajarnya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita Terima ketemu kasih, lagi di kesempatan sobat-sobat yang akan semua. datang. Jangan kapok ketemu dengan kita nih. Mudah-mudahan kita akan bantu, kita akan coba support sistem yang ada di bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Insya Allah. Sepakat ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.